Bab 117, Memasuki Kedalaman. Sial, saya tidak percaya bahwa sekelompok hantu mati masih begitu kuat. Kalian semua, menyingkirlah. Amarah si gemuk tiba-tiba berkobar. Dia memisahkan kerumunan dan menuju ke dinding batu. Tusuk surgawi. Jin Dabao membuka kipas lipat emas di tangannya. Seorang sarjana emas muncul di belakangnya. Ki yang benar langsung menyebar ke seluruh lingkungan. Ini juga aura seorang sage. Senjata suci kuno. Lemak ini sebenarnya memiliki senjata suci. Petik 2. Namun, dao yang dikandungnya sepertinya tidak lengkap. Senjata suci ini rusak parah. Meski begitu, itu masih sangat kuat. Seharusnya cukup untuk bertarung dengan sage kuno. Petik 2. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap ki yang benar meluas, sage di dinding tampak hidup kembali. Sebuah dunia kecil sepertinya muncul dari sana. Ketika semua orang menemukan perubahan pada pemandangan di sekitarnya, itu tampaknya menjadi dunia yang digambarkan dalam ukiran. Orang bijak dalam ukiran semua muncul ke sekeliling semua orang. Aura yang meluap menciptakan tekanan yang membuat semua orang berlutut. Semua orang merasa sulit bahkan untuk berbicara. Seseorang bertanya dengan ngeri, apakah sage hidup kembali? Roh bela diri naga Azure bergegas maju, aura yang kuat dan perkasa keluar dari tubuh Xiao Chen. Xiao Chen berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menutup matanya merasakan dao yang terkandung di dunia ini. Semua orang menghilang dari pandangan Xiao Chen dan tanah luas yang ditumbuhi tanaman muncul. Ada sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak. Orang-orang ini mengeluarkan gas hitam dari tubuh mereka. Ada juga sosok berbentuk manusia yang tak terhitung jumlahnya berdiri di langit. Mereka menutupi langit dan menghalangi matahari. Itu sangat mengejutkan, seolah-olah itu adalah Armageddon. Di langit yang lebih jauh, ada 18 Azure Dragons berenang di langit. Raungan naga mereka bergema di mana-mana. Di tengah spiral Azure Dragons berdiri seorang pria memegang pedang. Begitu dia muncul, aura tak terbatas menghilang. Bahkan 18 Azure Dragons gemetar. Adegan ini melintas dalam sekejap, sebelum Xiao Chen bisa melihat penampilan pria itu dengan jelas, pemandangan itu menghilang. Adegan dunia kecil muncul kembali. Seorang sage duduk di tanah di dunia kecil. Dia tiba-tiba membuka matanya, mereka sepertinya dipenuhi dengan kekacauan. Dunia tampaknya telah terbuka dan kekuatan tak terbatas dipancarkan. Lemak itu berdiri dengan bangga dan cahaya keemasan muncul di mata gambar sage. Dia memandang tanpa rasa takut. Tiba-tiba ada suara ledakan di dunia kecil. Semua orang merasa terpesona, pemandangan di mata mereka kembali ke kenyataan. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa gambar Dao Bestoal di dinding telah menghilang. Yang lebih aneh lagi adalah sosok gemuk memegang kipas lipat dengan senyum sinis muncul. Di belakangnya ada sosok emas sepertinya dia adalah pelindungnya. Apakah saya salah melihat? Orang di dinding, kenapa dia persis seperti si gendut? Sial, ini tidak logis. Bahkan sage dipukuli sampai dia tidak bisa ditemukan, bahkan sehelai rambut pun. Petik 2. Konyol, ini sangat konyol, untuk berpikir bahwa sage tidak mampu menghadapinya. Lemak itu menatap kosong tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihat sosoknya di dinding dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah itu benar-benar aku, Tuan Gemuk? Xiao Chen perlahan berjalan mendekat dan tersenyum, berhentilah meragukannya. Selain kamu, apakah ada orang lain yang centil seperti kamu? Hanya dengan melihat senyumnya, Anda tahu itu pasti Anda. Su Xiao berjalan perlahan dan tersenyum tipis, tidak perlu khawatir. Senjata suci kuno di tanganmu kemungkinan besar adalah senjata raja. Ketika sage yang lebih kuat muncul, itu normal untuk menghapus aura lainnya. Selanjutnya, tahu dari orang-orang ini semuanya diserap oleh senjata suci di tanganmu. Ada kemungkinan senjata raja yang rusak parah ini dapat dipulihkan sepenuhnya suatu hari nanti. Petik 2. Si gendut merasakan kipas lipat emas di tangannya. Setelah waktu yang lama, dia melihat ke dinding dan tertawa keras, gambar ini tidak terlalu buruk. Itu berhasil memunculkan keagungan Tuan Gemuk ini. Maaf, Saudara Xiao. Petik 2. Setelah itu, dia bergumam, jika Nona Xiao dan Putri Ying Yue ditarik ke sampingku, itu akan sempurna. Petik 2. Bang! Ada garis hitam di wajah Su Xiao, sitar berat menghantam kepala Fatih Jin. Fatih Jin dengan cepat menjelaskan, Nona Xiao, tolong jangan marah. Ini hanya mimpi mulia Saudara Lemak. Saya tidak punya niat untuk mencemarkan nama baik Anda. Semakin dia menjelaskan, semakin buruk hasilnya, Su Xiao semakin marah. Lemak dengan cepat menghindar ke samping. Ketika orang-orang di sekitar si gendut mendengar bahwa kipas lipat itu sebenarnya adalah senjata raja, sinar serakah muncul di semua mata mereka. Ketika si gendut memperhatikan situasinya, dia berteriak dengan marah, apa yang kamu lihat? Apakah Anda percaya Tuan Gemuk ini akan mengiris daging Anda saat Anda masih hidup? Petik 2. Cepat, lari. Lemak akan menarik rambut keluar lagi. Dasar cabul. Kerumunan memikirkan reputasi si gemuk dan juga mendengar ancaman dalam kata-katanya. Mereka segera melepaskan keserakahan mereka untuk senjata raja dan melarikan diri.
Ketika si gendut mendengar itu, dia sangat marah, dia gemetar. Dia berteriak keras, siapa yang mengatakan itu? Berdiri diam. Jika Anda berani, maka jangan lari. Sial, Tuan Gemuk ini bukan orang seperti itu. Xiao Chen menahan keinginan untuk tertawa dan menepuk bahu si gemuk, berhenti berteriak, semua orang sudah ketakutan olehmu. Ayo pergi, aku benar-benar bukan orang seperti itu. Xiao Chen, kamu harus percaya padaku. Si gemuk menjelaskan dengan keras. Tidak apa-apa, kakak mengerti kamu. Orang-orang ini tidak cukup cerdas, mereka tidak bisa memahamimu. Mereka bertiga terus maju ke depan. Meskipun sejumlah besar pembudidaya pergi, mereka menemukan ada banyak pembudidaya yang memilih untuk tinggal. Tak lama, mereka bertemu dengan orang-orang klan Duanmu. Klan Duanmu adalah klan bangsawan yang sangat istimewa. Roh bela diri yang diwarisi hanya muncul pada wanita. Jadi, di klan mereka, wanita memerintah atas pria. Setiap kepala klan adalah perempuan. Di negara Qin besar, bahkan di benua Tianwu, mereka menonjol. Seperti yang dikatakan pembudidaya sebelumnya, orang suci bela diri klan Duanmu bertarung dengan sosok yang berbau seperti mayat. Area tempat mereka bertarung tertutup angin dingin, suhu diturunkan hingga ekstrim. Para pembudidaya sekitarnya semua berdiri jauh. Mereka bisa merasakan angin dingin mempengaruhi mereka, masuk ke dalam tubuh mereka. Mereka semua mengedarkan esens mereka untuk bertahan melawan hawa dingin. Pertarungan ini sudah mendekati akhir. Tepat ketika Xiao Chen tiba, sosok hitam itu jatuh. Martial Sains perempuan klan Duanmu di sekitarnya mengirimkan aliran es dan menyerang mayat itu. Setelah waktu yang lama, es itu pecah. Kerangka ungu terungkap, serta baju besi pertempuran emas berkedip dengan cahaya. Ini adalah mayat seorang martial monark kuno. Kerangkanya telah berubah menjadi ungu, itu hanya selangkah malu untuk menjadi seorang sage. Armor pertempuran itu juga merupakan benda kuno. Pertahanannya pasti sangat mengejutkan. Meskipun klan Duanmu kehilangan dua orang suci bela diri, itu sepadan. Duanmu King berjalan mendekat dan menempatkan kerangka ungu dan battle armor emas ke dalam cincin tata ruangnya. Kemudian dia tanpa ekspresi memimpin klan Duanmu ke peti mati di samping. Duanmu King mengambil sebuah buku emas dari peti mati hitam. Dia menepuk debu dan dengan lembut membukanya. Ketika buku itu dibuka, itu memancarkan cahaya redup. Kata-kata emas yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari buku, mereka padat, seperti kitab suci. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sini yang memahami teks kuno itu. Namun, dao yang berfluktuasi di atasnya memberitahu orang-orang bahwa ini bukan objek biasa. Klan Duanmu telah menghasilkan banyak uang kali ini. Mereka benar-benar memperoleh teknik bela diri kuno. Kami hanya tidak tahu teknik bela diri macam apa itu. Petik 2. Terlepas dari jenisnya, teknik bela diri yang dikubur dengan Raja Bela Diri kuno tidak biasa. Ini adalah kata-kata kuno. Aku benar-benar tidak bisa memahami salah satu dari mereka. Brengsek. Xiao Chen berpikir, kata-kata kuno yang melayang di udara ini sebenarnya adalah karakter tradisional Tiongkok di bumi. Dia dengan cepat melihat dengan cermat dan mengingat semua kata yang melayang di udara. Catatan TL, Cina sekarang menggunakan karakter Cina yang disederhanakan. Ada beberapa negara yang masih menggunakan karakter tradisional, seperti Hong Kong atau Taiwan. Jika seseorang dapat memahami karakter sederhana, karakter tradisional tidak terlalu sulit, mereka terlihat mirip, meskipun lebih rumit. Duanmu King melihat kata-kata kuno yang melayang di udara. Dia sedikit mengernyit, bergumam pada dirinya sendiri, itu semua adalah kata-kata kuno. Saya ingin tahu apakah para tetua di klan dapat menerjemahkannya sepenuhnya. Hah? Saat Duanmu King hendak menempatkan teknik bela diri kuno ke dalam cincin tata ruangnya. Seorang martial saint berpakaian biru yang tersembunyi di antara kerumunan tiba-tiba melompat keluar dan meluncurkan dirinya ke Duanmu King. Martial saint berpakaian biru telah memilih waktunya dengan baik. Dia tidak menargetkan saat dia pertama kali memperoleh teknik bela diri kuno, atau kapanpun setelah itu. Dia memilih waktu yang akan dia masukkan ke dalam cincin tata ruangnya. Saat itulah klan Duanmu paling santai. Selain melihat-lihat, Duanmu King membuka teknik bela diri kuno untuk waktu yang lama untuk memikat orang-orang dengan niat buruk. Awalnya, mereka mengira tidak ada yang berani merebutnya. Siapa tahu, puncak Martial Saint tiba-tiba akan muncul di akhir. Martial Saint berpakaian biru sangat cepat. Dia muncul di hadapan Duanmu King dalam sekejap dan mengambil manual teknik bela diri kuno dari tangannya. Kemudian dia berlari ke depan dengan panik. Para pembudidaya di sekitar terkejut. Mereka tidak pernah mengharapkan seseorang untuk menargetkan klan Duanmu. Meskipun 2 orang suci bela diri klan Duanmu meninggal, masih ada 6 orang suci bela diri dan 10 guru besar bela diri. Itu bukan kekuatan yang bisa dihadapi satu orang sendirian. Duanmu King tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya yang cantik menjadi dingin. Suhu di sekitarnya sepertinya turun 100 derajat. Ki dingin yang tak terbatas menyebar di udara. Kecepatan Martial Saint itu langsung melambat. 6 orang suci martia di belakangnya juga bereaksi.
Dengan suara, Ci, 6 pilar es memanjang dari tanah dan berubah menjadi sangkar, mengunci Martial Saint yang berpakaian biru itu. Merusak. Martial Saint berpakaian biru berteriak keras. Gelombang energi keluar dari tubuhnya dan 6 pilar es hancur berkeping-keping. Pria berpakaian biru melarikan diri dari penjara. Namun, dia belum bisa bersantai. Tepat saat dia melangkah keluar, 6 pilar lainnya bangkit lagi, menjebaknya sekali lagi. Merusak. Martial Saint berpakaian biru berteriak sekali lagi, menembakkan gelombang energi lain. Sangkar itu pecah lagi dan dia melarikan diri sekali lagi. Ledakan, 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 ledakan. Setiap langkah yang diambil Saint bela diri, dia akan terjebak sekali lagi. Dia akan menembakkan gelombang energi untuk meledak setiap saat. Namun, dia menggunakan banyak esens dalam prosesnya. Akhirnya, waktu yang dia butuhkan untuk melarikan diri setiap kali meningkat. Dari hanya membutuhkan sekejap di awal, dia sekarang mengambil beberapa napas waktu untuk hampir memecahkan pilar es. Dahinya dipenuhi keringat. Terbukti esensnya sudah habis. Xiao Chen mengulurkan sens spiritualnya. Dia melihat 6 orang suci bela diri klan Duanmu memiliki benang es yang tidak terlihat di bawah kaki mereka. Ada cahaya kristal yang mengalir di benang, membentuk formasi aneh. Babak 118, melawan Gui Markis. Xiao Chen tercengang, tidak heran 6 pilar es membentuk diri mereka sendiri begitu cepat. Ke-6 orang ini bekerja bersama sebagai satu. Mereka memiliki atribut martial spirit yang sama, dan bahkan martial spirit yang sama. Ketika mereka bekerja bersama, kekuatan mereka cukup untuk menimbulkan masalah bagi Raja Bela Diri. Duanmu King tiba-tiba berteriak ringan. Pilar es besar tiba-tiba muncul. Martial Saint berpakaian biru langsung membeku di dalam pilar es tidak meledak dan pecah setelahnya. Hah! Sebuah buku kuno kuning dilemparkan ke kerumunan. Sesaat sebelum Martial Saint berpakaian biru disegel dalam es, dia membuang manual teknik bela diri kuno. Kerumunan segera menjadi tidak teratur, dan banyak pembudidaya mulai berjuang untuk manual. Adegan berubah kacau. Duanmu King mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, bunuh mereka semua. Petik 2. Setelah dia berbicara, rambut hitamnya yang halus menjadi putih. Pedang tipis muncul di tangannya, dan tidak ada sedikit pun emosi manusia di matanya. Seolah-olah dia adalah malaikat maut yang akan memanen jiwa orang. Puci. Tangisan sedih bergema di kerumunan. Duanmu King memimpin 6 martial science dan 10 martial grandmasters untuk menyerbu ke kerumunan. Mereka membunuh siapapun yang mereka lihat, tanpa menunjukkan belas kasihan. Lari. Kelompok pelacur ini menjadi gila. Petik 2. Darah dan anggota tubuh yang patah beterbangan kemana-mana. Teriakan ketakutan bergema di mana-mana. Wajah Duanmu King benar-benar berlumuran darah. Darah merah mengingatkan pada bunga-bunga indah, menambahkan keindahan aneh padanya. Hah! Ketika pedang ramping itu menebas, tidak ada suara. Seorang Grandmaster bela diri diiris menjadi 2. Duanmu King tetap tanpa ekspresi saat dia menarik pedangnya dan menikam jantung Master bela diri di depannya. Teknik bela diri sama sekali tidak mencolok, itu sangat mudah. Setiap gerakan adalah gerakan membunuh. Duanmu King seperti mesin pembunuh. Gerakannya sangat tepat, namun memberikan rasa keindahan yang mengingatkan pada kembang api yang gemerlap. Kehidupan layu dalam sekejap, mengungkapkan kecemerlangan mereka pada saat kematian, ini adalah seni kematian. Udara dingin memenuhi tempat itu saat cahaya dingin berkedip. Lingkungan sekarang menyerupai gua es. Kecepatan para pembudidaya melambat secara signifikan. Namun, kecepatan klan Duanmu tampaknya tidak terpengaruh. Pertarungan pahit ini hanyalah pertempuran sepihak. Lemak itu memucat, dan dia berkata dengan ketakutan yang tersisa di dalam hatinya, wanita ini benar-benar menakutkan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan ketika ekspresi pembunuh bahkan tidak berubah. Apakah nyawa manusia bahkan lebih berharga daripada semut di matanya? Petik 2. Su Xiaoxiao tidak terlalu terkejut, dia menghela nafas. Ratu dari klan Duanmu harus mengolah mantra es yang mendalam. Kultivator harus mampu memotong semua emosinya, jika tidak, dia tidak akan pernah berkultivasi dengan sempurna. Ketika saya melihat Duanmu King di masa lalu, masih mungkin untuk melihat senyumnya. Xiao Chen agak heran di dalam hatinya, memikirkan ada teknik ekstrim di dunia ini sehingga pembudidaya harus memotong semua emosi. Itu sangat kejam. Xiao Chen sekarang memandang Duanmu King dengan simpati. Puci. Duanmu King mengayunkan pedangnya dengan santai dan membunuh pembudidaya terakhir. Dia perlahan mengambil manual kuning kuno di tanah. Tatapannya tiba-tiba beralih ke kelompok 3. Dia bergerak santai ke arah mereka. Mereka bertiga bisa merasakan hembusan angin dingin, hawa dingin yang mampu menembus ke dalam hati mereka. Teknik bela diri ini untukmu, beri aku rubah roh, kata Duanmu King dengan suara dingin saat dia mengulurkan manual teknik bela diri kuno berwarna kuning kepada Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Untuk berpikir bahwa saya pikir dia menyedihkan. Apakah ada sesuatu yang dibenci tentang orangnya yang menyedihkan? Xiao Chen tidak ragu untuk menolak, maaf, Xiao Bai bukan komoditas.
Saya tidak akan memperlakukannya sebagai objek dan terlibat dalam perdagangan dengannya. Petik 2. Apakah itu tidak cukup? Ekspresi Duan Muking menjadi dingin. Suhu di sekitarnya turun secara signifikan sekali lagi. Jin Dabao tidak tahan lagi untuk terus menonton. Dia berkata, jangan berpikir kamu begitu hebat setelah kamu mengecat rambutmu menjadi putih. Gunakan otakmu sedikit. Rubah roh sudah menandatangani kontrak darah. Itu tidak bisa diperdagangkan. Duan Muking terus menatap Xiao Chen, dia tidak peduli tentang lemak sama sekali. Namun, setelah dia mendengar apa yang dia katakan, dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia mengungkapkan niat membunuh di matanya, pedang ramping di tangannya mulai bersenandung. Jin Dabao, kembalikan anakku padaku. Suara Jiang Mingsun bisa terdengar dari jauh. Ji Changkong memimpin para pembudidaya dari dua klan. Jelas bahwa suara pertempuran dari sebelumnya telah menarik mereka. Ji Changkong berdiri dengan bangga di tengah kerumunan, dan matanya seperti langit berbintang yang tak terbatas. Ketika dilihat dengan samar, itu menyebabkan seseorang tidak dapat mengukur kekuatannya. Sepertinya 3 gambar pemahaman Sage Dao pasti sangat membantunya. Si gendut berkata dengan nada marah, jika kamu menginginkan seorang anak laki-laki, maka pergilah mencari ibunya. Mengapa Anda mencari Tuan Gemuk ini? Tuan Gemuk ini tidak bisa melahirkan. Petik 2. Jin Dabao, jangan berlebihan. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, Jiang Muheng ada di tanganku, kamu bertanya pada orang yang salah. Petik 2. Rambut dan pakaian Ji Changkong mulai berkibar meskipun tidak ada angin. Dia berkata dengan santai, lepaskan sepupuku dan tinggalkan tangan. Kalau begitu, aku tidak akan membunuhmu. Petik 2. Ada langkah kaki mendesak yang datang dari kejauhan lagi. Hua Yunfei memimpin 6 martial saint dari klan Hua. Hua Yunfei berkata dengan dingin, Xiao Chen, apakah master bela diri dari klanku dibunuh olehmu? Setelah membunuh orang-orang dari klan Hua saya, Anda bisa melupakan meninggalkan istana bawah tanah ini hidup-hidup. Petik 2. Xiao Chen memandang orang-orang dari 3 klan bangsawan dengan dingin. Duan Muking, Ji Changkong, Hua Yunfei, dan banyak kultivator di belakang mereka semua menatapnya. Ada tatapan semua berisi niat membunuh yang tebal. Xiao Chen memegang lunar shadow saber dengan erat. Busur listrik menari-nari di sekitar pedang saat kekuatan inti iblis peringkat 6 benar-benar dilepaskan. Dia tersenyum dingin, bukankah tujuanmu membunuhku? Mengapa Anda mencari begitu banyak alasan? Siapa yang datang lebih dulu? Kepalaku ada di sini, mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkannya. Kerumunan itu terdiam. Mereka semua tahu tentang kekuatan Xiao Chen. Dalam situasi yang mengerikan, dia pasti akan menggunakan gerakan bunuh diri untuk membunuh mereka. Karena ketakutan di hati mereka, tidak ada yang berani melakukan langkah pertama. The Gui Marquis akan datang untuk kepalamu. Tombak panjang emas muncul tanpa peringatan. Itu menghantam dada Xiao Chen dengan ledakan keras. Kemeja di depan dadanya langsung pecah. Armor pertempuran emas terungkap. Tombak panjang itu tidak bisa menembus lebih jauh ke dalam battle armor. Dengan memikirkan Gui Marquis, aliran esensi emas mengalir ke tombak panjang. Kekuatan besar sebenarnya hanya menyebabkan Xiao Chen terlempar ke belakang. Bang, 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 bang. Gui Marquis berteriak ringan. Tombak panjangnya menekan Xiao Chen, menyebabkan dia mundur terus-menerus. Sekitar 10 pilar batu di istana bawah tanah langsung hancur. Akhirnya, Xiao Chen ditekan ke dinding dengan gambar pemahaman Sage Dao sebelum dia berhenti. Darah menetes dari sudut mulut Xiao Chen. Dia memandang Gui Marquis dengan rasa ingin tahu dan bertanya, saya tidak punya dendam dengan Anda, kenapa kamu ingin membunuhku? Itu tidak masuk akal baginya. Duan Muking, Hua Yunfei, dan Ji Changkong punya banyak alasan untuk membunuhku. Namun, Gui Marquis bahkan tidak berbicara denganku sebelumnya, jadi mengapa dia menyerangku tanpa alasan? Gui Marquis mengenakan battle armor emas, dan ada tombak pendek berwarna merah tua di belakangnya. Wajahnya sehalus batu giok, dan dia terlihat sangat tampan. Seolah-olah seorang bijak pertempuran telah turun. Dia tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh tak acuh, perintah dari leluhur. Mereka yang bukan dari klan Ying yang telah melihat kinaga kekaisaran harus mati. Petik 2. Setelah dia berbicara, tombak emas di tangannya bergetar. Ujung tombak menekan baju besi Xiao Chen dan cahaya tombak emas menciptakan lekukan kecil di battle armor. Gambar pemahaman Sage Dao di belakang Xiao Chen retak, membatalkan kekuatan besar. Xiao Chen meraih gagang tombak. Mantra surgawi guntur ungu beredar dengan cepat di tubuhnya, esens mengalir ke tangannya. Energi listrik yang luar biasa segera mengalir dari tombak emas sepanjang 3 meter ke tangan Gui Marquis. Tangan Gui Marquis menjadi sedikit mati rasa. Saat listrik mengalir ke dirinya, esens di tubuhnya langsung berubah kacau. Kekuatan pada tombak langsung berkurang secara signifikan. Qiang, Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkis tombak panjang itu. Dia jatuh dengan cepat dari udara. Dia meletakkan pil pengisi darah di mulutnya, lalu memegang lunar shadow saber dan bergegas ke Gui Marquis.
Ledakan. Petik 2. Guiyi Markis menekan listrik di tubuhnya. Tombak panjang di tangannya didorong ke bawah. Angin menderu dan cahaya tombak yang cemerlang muncul, sepertinya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bang! Xiao Chen menghindar ke samping, tombak panjang itu mendarat di tanah dan menciptakan kawah. Pecahan batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya ditendang. Tombak panjang menyapu secara horizontal, dan lapisan debu dipisahkan, seolah-olah diiris menjadi dua bagian. Tombak panjang Guiyi Markis memiliki panjang 3 meter, selain cahaya tombak, ia berhasil membersihkan radius 10 meter di sekelilingnya. Dengan area serangan yang begitu luas, Xiao Chen tidak punya cara untuk menghindar ke kiri atau ke kanan. Dia hanya bisa melompat ke udara untuk menghindar. Guiyi Markis mengungkapkan senyum yang dijual, saat dia mundur selangkah dengan kaki kanannya dan dengan cepat menarik tombak panjangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Guiyi Markis menggenggam gagang tombak dan menerapkan kekuatan padanya. Tombak panjang yang ditarik keluar seperti naga banjir. Itu meraung ke Xiao Chen di udara. Dalam sekejap, ratusan tombak bersemi. Ketika dihadapkan dengan banyak gambar tombak emas yang mempesona, pikiran Xiao Chen berputar-putar. Dia tahu bahwa setiap gambar tombak itu nyata. Mereka semua membawa niat membunuh yang tak terbatas. Begitu dia dipukul, sebuah lubang akan muncul di tubuhnya. Karena dia tidak bisa melihat melalui gerakan itu, Xiao Chen mungkin juga menutup matanya saat dia fokus menggambar pedangnya. Sama seperti bagaimana dia berlatih secara normal, Lunar Shadow Saber menyala terus-menerus. Suara logam berbenturan satu sama lain terdengar tanpa henti. Dalam sekejap, mereka berdua bertukar ratusan gerakan di udara. Setelah Xiao Chen mendarat, dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, menggambar pedang. Petik 2. Lunar Shadow Saber mengungkapkan cahaya yang dicadangkan, dan meretas tubuh tombak dengan kecepatan yang anehnya cepat. Ada suara merdu yang keras, dan tombak panjang itu bergetar di udara. Tubuh tombak itu tertekuk hingga menyerupai bulan sabit sebelum patah kembali. Kekuatan besar menyebabkan tangan kanan Guiyi Markis mati rasa. Tombak panjang memantul dari tangan kanannya. Dia pulih dari keterkejutannya dan memegang tombak dengan kuat sekali lagi. Ekspresi serius muncul di mata Guiyi Markis. Dia mengambil langkah maju yang berat dan menyapu secara horizontal lagi. Setelah mengalami ini sekali sebelumnya, Xiao Chen tidak akan melompat untuk menghindar lagi. Dia melengkungkan tubuhnya ke belakang, dan itu jatuh ke tanah, dengan cepat. Catatan TL, pikirkan Matrix ketika Neo menghindari peluru, tetapi tanpa gerakan tangan. Hah! Tombak panjang itu menyapu tepat di depan wajah Xiao Chen. Setelah tombak panjang itu lewat, beberapa helai rambut langsung putus. Saat Xiao Chen hendak melakukan serangan balik, Hua Yunfei, yang berdiri di belakangnya, tiba-tiba bergerak. Dia berubah menjadi sungai darah yang bergelombang dan menyembur ke arah Xiao Chen. Bab 119, Solo 4 Klan Besar. Mata Guiyi Markis berbinar. Dia menatap dingin pada Hua Yunfei, yang telah berubah menjadi sungai darah. Dia menyapu tombak panjang menuju sungai darah. Itu berisi setidaknya 1000 kilogram kekuatan saat menyapu seperti ekor naga, itu tidak dapat diblokir. Sungai darah langsung berhenti. Hua Yunfei tiba-tiba muncul kembali dan memblokir tombak dengan kedua tangannya. Namun, kekuatan yang terkandung dalam tombak itu terlalu besar. Hua Yunfei segera dipukul mundur. Dia tergelincir di tanah selama beberapa langkah sebelum dia berhasil berdiri dengan stabil lagi. Guiyi Markis berkata dengan dingin, "Aku, Guiyi Markis, ingin membunuhnya. Bukan giliran Anda untuk mengambil tindakan." Hua Yunfei dipermalukan di bawah tatapan semua orang. Dia tersipu dan gambar sosok manusia merah muncul di belakangnya. Hua Yunfei menjawab dengan suara dingin, "Guiyi Markis, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda mencoba untuk memulai perkelahian?" Petik 2. Guiyi Markis tersenyum dingin dan mengabaikannya. Dia memperbaiki pandangannya kembali pada Xiao Chen. 200 pengawal emas di belakangnya semua langsung menghunus pedang mereka dengan tertib. Bersamaan dengan suara pedang yang ditarik, niat membunuh yang mengerikan menyebar seketika. 200 pengawal emas yang telah mengalami perang yang tak terhitung jumlahnya menggabungkan niat membunuh mereka dan mengarahkannya ke klan Hua. Hua Yunfei dan kelompoknya semua merasa hati mereka menjadi dingin, seolah-olah mereka diangkut ke medan perang berdarah. Ada tangisan kesakitan yang tak terhitung jumlahnya serta duka para prajurit sebelum kematian mereka. Suara-suara ini bergema di telinga mereka, dan itu sangat menakutkan. Hua Yunfei sangat marah tetapi dia tahu kekuatan kelompok yang dia bawa tidak cukup. Sebelum niat membunuh dari 200 Grandmaster bela diri ini, dia akan menderita kerugian besar. Dia hanya mendengus dingin dan diam. Dia menatap dingin pada Xiao Chen. Dia akan menyelesaikan semua keluhan ini dengannya. Kebenciannya terhadapnya semakin dalam di hatinya. Xiao Chen bangkit dan mundur 2 langkah. Dia heran bagaimana Guiyi Markis menangani ini. Dia tidak berharap dia begitu sombong. Dia persis seperti yang digambarkan oleh rumor itu. Ji Changkong tiba-tiba tertawa dingin, kata-kata yang luar biasa. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghentikan saya dari membunuh orang ini.
Ji Changkong telah menantang setiap pemuda di ibu kota kekaisaran di masa lalu. Menurut rumor, dia memiliki pertempuran rahasia dengan Guyi Markis dan mereka bertarung untuk hasil imbang. Karena Guyi Markis memiliki alam kultivasi yang lebih tinggi daripada Ji Changkong pada waktu itu, Ji Changkong tidak merasa yakin di dalam hatinya. Dari tampilan situasi sekarang, sepertinya duel yang dikabarkan memang terjadi. Sebuah pedang hitam muncul di tangan Ji Changkong. Langit berbintang yang gemerlap muncul di matanya. Itu tampak luas dan perkasa, kedalamannya tak terduga. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia terbang lurus ke arah Xiao Chen. Pedang di tangannya menari-nari dan cahaya bintang menembus sekeliling. Itu sangat mempesona. Pedang ramping Duan Muking bergetar dan kepingan salju berkilauan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka terbang ke arah Xiao Chen dengan angin dingin. Hua Yunfei mendengus dingin dan memanfaatkan kesempatan itu. Dia berubah menjadi sungai darah lagi dan menyembur ke arah Xiao Chen. Mereka bertiga mengeksekusi gerakan pembunuhan mereka sendiri dan bergegas ke Xiao Chen dari arah yang berbeda. Hati Guyi Markis bergetar. Dia tidak percaya diri dalam memblokir ketiganya secara bersamaan. Bahkan jika dia bisa memblokir mereka, dia tidak akan melakukannya. Dia tidak bermaksud membiarkan Xiao Chen pergi sejak awal. Dengan karakternya, dia tidak ingin dibantu oleh orang lain. Guyi Markis mengambil tombak pendek berwarna merah tua di belakangnya dengan tangan kirinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang yang aku, Guyi Markis, ingin bunuh tidak akan direnggut dari bawah hidungku. Dia berteriak ringan dan menginjak tanah dengan keras. Banyak retakan muncul di tanah sebelum hancur dengan keras. Dia melompat ke depan dengan eksplosif. Dia benar-benar berhasil menyalip mereka bertiga dalam sekejap. Xiao Chen saat ini dalam kesulitan putus asa. Dia tidak yakin menerima langkah pembunuhan dari salah satu dari mereka. Sekarang setelah mereka semua menyerang bersama, peluangnya terlihat buruk. Xiao Chen bersandar di dinding dengan gambar pemahaman Sage Dao. Ketika dia melihat mereka berempat tiba-tiba bergegas ke arahnya, dia tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia tidak menunjukkan rasa takut. Mantra penganugerahan kehidupan. Dia berteriak ringan dan dengan cepat mengeluarkan patung dari cincin semestanya. Raja Singa Emas seukuran gunung tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Chen. Bang! Guyi Markis, yang datang lebih dulu, menabrak tubuh Raja Singa Emas. Dia dengan cepat dipukul mundur. Xiao Chen melompat dan berdiri di belakang Raja Singa Emas. Dia memerintahkan Raja Singa Emas untuk menginjak dengan keras. Gelombang kejut yang intens meluas ke sekeliling, menendang semua debu ke atas. Kekuatan besar di balik gelombang kejut langsung membuat Duan Muking, Hua Yunfei, dan Ji Changkong terbang. Ketika Guyi Markis melihat Raja Singa Emas, otaknya terasa seperti mengalami korsleting. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana Raja Singa Emas ditundukkan oleh Xiao Chen. Ledakan. Kaki besar Raja Singa Emas seperti pilar batu yang sangat besar. Sebuah kaki menginjak ke arah Markis Guyi. Guyi Markis segera melakukan jungkir balik dan menghindar. Bang! Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang. Sebuah lubang besar muncul di hadapannya. Cakar Raja Singa Emas seperti benda langit yang turun dari langit. Itu terus menginjak Guyi Markis dengan kecepatan yang anehnya cepat. Guyi Markis tercengang. Bagaimana kecepatan Raja Singa Emas begitu cepat? Ketika saya bertarung dengannya, itu jelas melewati masa jayanya. Gerakannya sangat lambat. Apa yang sedang terjadi? Guyi Markis terus menghindar dalam keadaan menyesal. Ini berlanjut sampai dia akhirnya menginjak celah. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi saat dia mengendalikan Raja Singa Emas untuk terus menginjak tanah. Bang! 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 Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Tidak diketahui apakah Guyi Markis masih hidup atau mati di dasar lubang. 200 pengawal emasnya segera mengepung Xiao Chen untuk menyerang. Xiao Chen mengendalikan Raja Singa Emas untuk maju tiba-tiba, menginjak-injak segala sesuatu di jalannya. Tidak ada yang bisa memblokirnya. Kecepatan dan kekuatan mendiang Raja Singa Emas tidak dapat dibandingkan dengan Raja Singa Emas yang dibuat Xiao Chen dari mantra penganugerahan kehidupan. Raja Singa Emas menyerang dengan marah, membunuh semua yang ada di depannya. Tubuhnya yang seukuran gunung terus menginjak-injak tanah. Tanah perlahan mulai bergetar. Ada tangisan kesengsaraan, pengawal emas diinjak-injak menjadi bubur. Ketika 6 Martial Saint klan Duanmu melihat situasinya, mereka bekerja sama untuk menembakkan aliran angin yang sangat dingin ke Xiao Chen. Ketika angin dingin berlalu, bahkan udara pun membeku. Butir-butir es kecil jatuh dari udara tanpa henti seperti hujan es. Puci. Raja Singa Emas menyemburkan api keemasan yang menyilaukan dari mulutnya. Angin dingin ini segera menjadi uap dan menghilang. Namun, api terus terbang menuju 6 Martial Saints. Seperti angin musim gugur yang meniup dedaunan, 6 orang suci bela diri klan Duanmu terhempas. Mereka memuntahkan seteguk darah saat mereka menatap Xiao Chen dengan ngeri. Ledakan. 6 orang suci bela diri klan Hua semuanya bergerak sendiri, masing-masing berubah menjadi sungai suci yang memancar. Kura-kura naga dan segala macam binatang abadi dapat dilihat secara tidak jelas di sungai suci.
Itu memiliki kekuatan suci yang sangat luas, seolah-olah itu mampu menghapus dosa orang. Xiao Chen menatap dingin ke sungai suci yang mengalir deras. Raja Singa Emas mendorong kakinya dari tanah dan berlari seperti kilat. Tanah bergetar terus-menerus. Dinding-dinding batu dan pilar-pilar batu yang menghalangi jalannya semuanya runtuh ketika menabrak mereka. Mengaum. Ketika berada di depan sungai suci, Raja Singa Emas tiba-tiba dan meraung keras. Gelombang suara mengguncang lingkungan, dinding batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk. Sungai suci yang luas dan mengalir deras dikirim ke langit sebelum mulai mengalir mundur. Itu tidak mungkin, seru 6 Huan klan martial Sein. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sungai suci mengalir ke tubuh mereka berenam, mengeluarkan suara, sisi, terus-menerus. Ketika sungai suci menghilang, 6 orang suci bela diri sangat pucat. Semua pakaian di tubuh mereka lenyap. Mereka tampaknya telah langsing. Ruang putih bersih muncul di tanah. Bahkan tidak ada setitik debu pun yang tersisa. Aku akan membunuhmu. Mata Hua Yunfei berubah merah. Pedang merah muncul di tangannya. Seorang pria mengenakan pakaian merah berdiri di belakangnya. Aura jahat tak terbatas dipancarkan dari pria berpakaian merah. Kadang-kadang, mayat yang samar-samar terlihat dari segala jenis binatang buas yang kuat akan muncul di hadapannya. Itu sangat mengerikan. Ledakan. Cahaya pedang yang panjangnya 33 meter muncul di pedang. Itu mencapai sampai ke atap istana bawah tanah dan menembus lubang itu. Potongan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Kematian berdarah di bawah surga, mati. Hua Yunfei berteriak keras. Cahaya pedang meretas ke arah Xiao Chen. Xiao Chen memiliki ekspresi tenang saat dia berteriak ringan. Tanduk emas Raja Singa Emas mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya keemasan berbenturan dengan cahaya merah, menghasilkan suara yang bergema. Pada akhirnya, cahaya merah menghilang dan cahaya keemasan melesat ke langit. Itu menciptakan lubang kecil di langit-langit dan seberkas sinar matahari menyinari. Cahaya keemasan ini benar-benar bisa menembus seluruh gunung di atas istana bawah tanah. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Betapa kuatnya untuk melakukan itu. Seekor burung es besar muncul dan berteriak di langit. Itu terbang menuju Xiao Chen membawa angin dingin yang tak terbatas. Api tak terbatas mulai menyala di mata kanan Xiao Chen. Akhirnya, nyala api tanpa batas berubah menjadi cahaya ungu dan mengeluarkan cahaya ungu. Burung es itu terkena cahaya ungu dan segera mulai terbakar. Terangan menyakitkan datang dari burung es, dan burung es terbang ke arah Xiao Chen sambil terbakar. Es yang membentuk tubuhnya meleleh terus-menerus. Pada saat mencapai Xiao Chen, itu benar-benar menghilang. Permainan pedang astral, gaya ketiga, cahaya abadi. Ji Changkong merasakan aura menakutkan dari Raja Singa Emas dan tidak berani gegabah. Dia segera mengeksekusi teknik ofensif terkuatnya. Langit berbintang yang gemerlap muncul di belakangnya. Di tengah langit berbintang, ada bintang yang mewakili dirinya. Tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi pilar cahaya yang menyilaukan. Itu bergegas menuju langit dan menembus 1000 meter gunung di atas istana bawah tanah. Itu terbang menuju alam semesta tanpa batas dan tiba di sisi lain. Istana bawah tanah yang gelap diterangi dengan terang oleh cahaya abadi dari langit berbintang yang gemerlap. Puci, cahaya tiba-tiba menghilang dan istana bawah tanah kembali ke kegelapan. Pada saat berikutnya, cahaya cemerlang yang tak terbatas muncul di pedang hitamnya. Banyak orang kehilangan penglihatan mereka untuk sementara. Cahaya abadi yang datang dari langit berbintang menyerbu Xiao Chen. Sepotong cahaya terang menembus kegelapan, seolah-olah itu membelah malam menjadi dua bagian. Raja Singa Emas membuka mulutnya yang besar dan ada kekuatan menarik yang kuat datang darinya. Itu menelan langit berbintang di belakang Ji Changkong. Ji Changkong memuntahkan seteguk darah dan cahaya abadi padam. Itu Xiao Chen, mengapa dia bertarung dengan orang-orang dari 4 klan besar? Selain itu, dia tidak kalah. Petik 2. Bab 120, aku akan membunuhmu 3 tahun kemudian. Dia benar-benar memblokir kematian berdarah Hua Yunfei di bawah surga, sayap penyebaran es Phoenix Duan Muking, dan cahaya abadi Ji Changkong. Itu tidak terbayangkan. Apa yang sedang terjadi? Saya jelas melihat mereka membunuh Raja Singa Emas. Bagaimana itu hidup kembali? Selanjutnya, kekuatannya pulih kembali ke kondisi puncaknya. Petik 2. Tidak heran dia berani menantang orang-orang dari 4 klan. Seekor binatang suci emas pada puncaknya setara dengan Raja Bela Diri. Jika keempat klan mengirim Raja Bela Diri mereka ke sini, situasi ini tidak akan terjadi. Petik 2. Apakah kamu tidak tahu apa itu Raja Bela Diri? Jika 10 Raja Bela Diri tidak menunjukkan diri mereka, Raja Bela Diri adalah eksistensi terkuat. Dia tidak akan sembarangan menunjukkan dirinya. Selanjutnya, ketika Martial King bertarung, gelombang kejut yang disebabkan oleh pertempuran akan mencakup area yang luas. Bahkan Martial Science tidak dapat menahan mereka. Pertarungan yang mengguncang dunia seperti itu menciptakan aliran suara tersedak yang tak henti-hentinya. Itu menarik semua pembudidaya di istana bawah tanah. Namun, mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Xiao Chen memerintahkan Raja Singa Emas untuk bergegas ke Jin Dabao dan Su Xiao Xiao.
Dia berteriak keras, ayo. Si gemuk dan Su Xiao-Xiao dengan cepat melompat. Xiao Chen menelan pil pengembalian ki lainnya, ini sudah menjadi pil pengembalian ki ketiganya, tetapi esensnya masih terkuras dengan sangat cepat, seolah-olah itu adalah sungai yang mengalir deras. Mengontrol Raja Singa Emas menghabiskan banyak esensi Xiao Chen, lebih dari yang dia duga. Jika dia tidak memiliki pil untuk pemulihan esens, seperti Ki Returning Pil, dia tidak akan bisa mengendalikan Raja Singa Emas begitu lama. Su Xiao-Xiao melihat wajah Xiao Chen sedikit pucat. Dia bertanya karena khawatir, Tuan Muda Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Chen tersenyum tipis, aku baik-baik saja, aku masih bisa bertahan. Berdiri kokoh, aku akan bergegas keluar. Xiao Chen meniup peluit panjang, dan Raja Singa Emas mulai berlari kencang. Tubuhnya, yang seukuran gunung kecil, menyerbu ke depan, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Puci, Guyi Markis melompat keluar dari lubang yang dalam, tatapannya setajam tombak. Seekor naga emas bangkit dari belakangnya dan meraung. Seekor naga besar dan perkasa mungkin dimasukkan ke dalam tombak panjang saat dia menusukkannya ke Xiao Chen, mengaum dengan marah saat menyerang. Roh bela diri naga Azure meraung di area dantian Xiao Chen. Kekuatan binatang suci kuno meledak. Xiao Chen menggunakan momentum ini untuk menarik pedangnya, mencegat tombak Guyi Markis dengan dentang keras. Hua Yunfei memelototi Xiao Chen yang jauh dan berteriak keras, Xiao Chen, kamu bisa lari hari ini tapi kamu tidak bisa lari selamanya. Klan Hua akan mengeluarkan perintah pembunuhan saat melihat di seluruh provinsi Dongming. Tidak akan ada tempat untukmu di provinsi Dongming. Ji Changkong berkata dengan dingin, mulai hari ini, tidak akan ada tempat untukmu di provinsi Nanling. Petik 2. Guyi Markis berteriak, dengan otoritasku sebagai seseorang dari klan kekaisaran, aku menjatuhkan hukuman mati. Mulai hari ini, tidak akan ada tempat lagi di dunia ini untukmu. Petik 2. Semua orang terkejut, 3 klan bangsawan semuanya memerintahkan kematian orang yang sama. Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa Qing besar. Xiao Chen adalah yang pertama dalam 1000 tahun terakhir, namun, yang pertama ini bukanlah hal yang baik. Menjadi sasaran 3 klan bangsawan membuat peluangnya untuk hidup sangat buruk. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan Jiang Muheng dari cincin semesta dan melemparkannya ke udara. Kemudian, dia menembakkan aliran api ungu dan membakarnya menjadi abu dalam sekejap. Muheng. Jiang Mingsun berteriak dengan ekspresi sedih ketika dia melihat Jiang Muheng berubah menjadi abu. Ji Changkong menjadi pucat ketika melihat sepupunya tiba-tiba mati. Dia berkata dengan suara dingin, jika aku, Ji Changkong, tidak dapat membunuhmu secara pribadi, aku bukan manusia. Tidak perlu bagimu untuk membunuhku. Jika surga tidak membiarkan saya memadatkan roh bela diri saya sampai saya berusia 15 tahun, saya tidak akan mundur dengan cara yang menyedihkan hari ini. Petik 2. 3 tahun, yang saya butuhkan hanyalah 3 tahun, dan saya secara pribadi akan membunuh jalan saya melalui klan Anda. Duan Muking, Hua Yunfei, Ji Changkong, dan Guyi Markis mencuci lehermu sebagai persiapan. Aku akan datang untuk kepalamu dalam 3 tahun. Suara Xiao Chen datang dari jauh, mencapai telinga orang banyak. Itu bergema di sekitar, bergema tanpa henti, 3 tahun dari sekarang, aku akan membunuhmu secara pribadi. Petik 2. Orang ini benar-benar kurang ajar. Dia sebenarnya berani menantang klan bangsawan sendirian. Itu adalah klan yang telah bertahan selama ribuan tahun. Petik 2. 3 tahun terlalu lama, bahkan tidak yakin dia bisa hidup selama itu. Jika dia mampu, dengan bakatnya, itu akan mengejutkan semua orang. Kalau dipikir-pikir, provinsi Dongming kita sudah lama tidak semarak. Orang yang begitu berani, bahkan Mu Chengshui dari provinsi Xie tidak bisa dibandingkan dengannya. Kerumunan mendiskusikan ini di antara mereka sendiri, merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Beberapa merasa kasihan pada Xiao Chen, beberapa mengejek Xiao Chen karena melebih-lebihkan dirinya sendiri, segala macam hal yang dikatakan tentang dia. Chu Chaoyun berdiri di atas pilar batu di kejauhan. Rambutnya berkibar di sekelilingnya, dan dia tampak dalam suasana hati yang baik. Dia tersembunyi dalam bayang-bayang saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan Xiao Chen, menunjukkan senyum tipis saat dia melakukannya. Senjata suci di belakangnya gemetar, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari sarungnya dan menembus kegelapan tanpa batas. Naga Azure, sudah ribuan tahun. Saya ingin tahu apakah Anda akan dapat mengejutkan saya. Petik 2. Xiao Chen mengendarai Raja Singa Emas, menghancurkan beberapa dinding batu dan pilar batu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Ketika dia akhirnya tiba di daerah hilir, dia berhenti. Ledakan. Saat Xiao Chen kehabisan esens, Raja Singa Emas kembali menjadi patung emas. 3 orang tiba-tiba jatuh dari udara. Su Xiaoxiao dan Jin Dabao sedikit terkejut tetapi mampu memulihkan ketenangan mereka, dan mendarat dengan kuat. Namun, Xiao Chen seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia jatuh dengan gemetar, dan dia tidak bisa menjaga keseimbangannya.
Ketika Su Xiaoxiao melihat situasinya, dia dengan cepat bangkit dan menangkap Xiao Chen. Xiao Chen sangat pucat, dia berterima kasih padanya dan kemudian berjuang untuk bangun. Kemudian dia menangkap patung yang jatuh. Patung itu sudah tertutup retakan, dan jika jatuh ke tanah, itu akan pecah menjadi beberapa bagian. Xiao Chen melihat retakan menyebar lebih jauh pada patung itu. Dia menggunakan pedangnya untuk menggorok tangan kanannya dan meneteskan darahnya ke patung itu, membuat mereka berdua takjub. Patung emas itu seolah tak henti-hentinya, dan secara ajaib, menyerap darah Xiao Chen. Retakan di atasnya perlahan mulai membaik dengan sendirinya. Xiao Chen hanya santai setelah benar-benar diperbaiki. Dia tersenyum tipis, dan pingsan. Di istana bawah tanah, klan bangsawan tidak terburu-buru untuk pergi. Ada terlalu banyak yang terluka, dan mereka semua sedang dirawat, serta memulihkan esens mereka. Semuanya, aku punya proposisi. Kami sudah memiliki begitu banyak yang terluka, bahkan sebelum menemukan tubuh emas para sage. Mengapa kita tidak bergandengan tangan dan mencari bersama? Ji Changkong, yang duduk di tanah, menyarankan. Fenomena misteriusnya baru saja pecah sebelumnya, dan dia baru saja menelan pil obat, yang sedang dia sempurnakan. Klan bangsawan memiliki banyak korban dari pertempuran sebelumnya. Sepertiga dari pengawal emas Guyi Markis telah tewas, dan tersisa kurang dari 100 orang yang masih dalam kondisi puncak pertempuran. 6 orang suci bela diri klan Hua memiliki aliran sungai suci mereka secara terbalik, membasuh mereka sampai bahkan pakaian mereka menghilang. Mereka semua menutupi daerah bawah mereka dengan tangan mereka. Hua Yunfei meminjam pakaian dengan ekspresi cemberut. 6 orang suci bela diri klan Duanmu juga terluka parah. Mereka bermeditasi untuk memulihkan kekuatan mereka. Orang-orang yang tidak menderita terlalu banyak kerugian adalah klan Ji dan klan Jiang. Dengan demikian, sudah selayaknya Ji Changkong membuat tawaran seperti itu. Ketika Hua Yunfei mendengar ini, wajahnya menjadi dingin, dia memiliki perselisihan dengan Ji Changkong dari sebelumnya. Sekarang, dia bisa mengerti apa yang dia maksud dengan kata-katanya, jelas bahwa dia ingin memimpin semua orang di sini. Dia segera tertawa dingin, Ji Changkong, dengan kemampuanmu, kamu berharap bisa memimpin semua orang di sini. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan master bela diri kelas superior. Apa kamu tidak malu? Ji Changkong bangkit. Kekuatan obat di tubuhnya semuanya telah diserap, dan kulitnya terlihat jauh lebih baik. Ketika dia melihat Hua Yunfei, dia segera mencengkeram ke mejanya dan mengejeknya, setidaknya itu lebih baik daripada klan seseorang yang suka telanjang. Saya pikir Anda tampaknya kekurangan pakaian, apakah Anda membutuhkan saya untuk meminjamkan beberapa kepada Anda? Petik 2. Ketika banyak pembudidaya mendengar ini, mereka melirik orang suci bela diri klan Hua di mana mereka bersembunyi dan tidak bisa menahan tawa. Hua Yunfei sangat marah, dia menjadi merah. Dia mendengus dingin dan pergi. Duan Muking melihat bahwa dia masih memiliki 6 martial saint yang terluka dan berkata dengan acuh tak acuh, klan Duanmu setuju dengan saran Ji Changkong. Petik 2. Guyi Markis mengingat armor pertempuran dari pengawal emas yang mati sebelum mengubur mereka. Dia berjalan mendekat dan menjawab dengan kata sederhana, setuju. Petik 2. Hua Yunfei memimpin 6 martial saints, yang sekarang berpakaian. Meskipun dia tidak memiliki ekspresi ramah di wajahnya, dia masih berkata, setuju. Namun, jika ada harta, kami membaginya berdasarkan klan, bukan berdasarkan orang. Selanjutnya, klan Jiang dan klan Ji harus dianggap sebagai satu. Jiang Mingsun berkata dengan marah, Hua Yunfei. Apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda mencari pertarungan untuk melihat siapa yang lebih kuat atau lebih lemah? Tepat setelah Jiang Mingsun berbicara, 6 martial saints dan 20 martial grandmaster yang aneh mengambil posisi bertarung. Dengan kekuatan Hua Yunfei saat ini, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ji Changkong tersenyum tipis dan menarik Jiang Mingsun ke samping. Dia berkata, klan Jiang memang lebih rendah dari klan lain dalam hal status. Namun, kekuatan mereka tidak terlalu lemah. Bagaimana kalau kita menganggap mereka setengah bagian? Petik 2. Meskipun Ji Changkong bermaksud untuk memasukkan klan Jiang dalam keuntungan, klan lain setuju dengan apa yang dikatakan Hua Yunfei. Mereka tidak akan membiarkan Ji Changkong mendapatkan keuntungan seperti itu. Semua orang mundur selangkah, tidak ada orang lain yang bermasalah dengan pengaturan seperti itu. Sebelum memulai perjalanan, mereka beristirahat sejenak. Ketika para pembudidaya yang menganggur melihat situasinya, mereka semua menghela nafas. Jika semua kekuatan besar bergandengan tangan, mereka hampir tidak memiliki peluang. Setelah kelompok itu berjalan sedikit, mereka menemukan peti mati hitam lainnya. Mereka mulai mendiskusikan apakah mereka harus membukanya atau tidak. Akhirnya, Guyi Markis berkata, saya telah membuka banyak peti mati seperti itu. Mereka semua adalah peti mati Martial Monarchs. Meskipun nilainya tinggi, itu tidak sepadan, mengingat risikonya. Lebih baik kita menemukan peti mati para sage. Petik 2. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua merasa itu masuk akal. Klan bangsawan lainnya juga pernah membuka peti mati seperti itu.
Mereka tahu bahwa mereka hanya berisi Raja Bela Diri kuno. Sekarang setiap klan terluka, tidak perlu membuang energi mereka untuk detail kecil ini. Sepanjang jalan, mereka menemukan banyak peti mati hitam. Semua orang segera meninggalkan mereka semua. Setelah berjalan selama 2 jam, mereka menemukan sungai yang mengeluarkan zat gas berwarna hitam. Suara sungai yang mengalir deras terdengar terus-menerus. Gas hitam di atas sungai tampak sangat aneh. Ji Changkong mengulurkan tangannya dan menarik beberapa gas hitam ke telapak tangannya. Dia mengamatinya dengan cermat. Gas hitam itu terus bergerak, mencoba masuk ke dalam kulitnya. Sepertinya itu hidup. Ji Changkong tampaknya memiliki penghalang tak terlihat yang menghalanginya, jadi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat masuk. Bab 121, Sungai Iblis, Ki Iblis meluap. Hah! Gas hitam tiba-tiba terbang dan menembus tubuh salah satu Grandmaster bela diri klan Jiang. Grandmaster bela diri tertangkap basah dan membiarkan gas hitam masuk. Ah! Grandmaster bela diri berteriak dengan sedih. Kulitnya langsung berubah menjadi hitam legam sementara tubuhnya terbaring di tanah bergetar terus-menerus. Matanya melotot seolah-olah dia adalah iblis. Bang! Jiang Mingsun dengan tegas mengeluarkan pedangnya dan memotong Grandmaster bela diri ini menjadi 2. Kedua bagian tubuh itu menggeliat saat mereka berjuang untuk bergabung kembali. Duan Muking mengirim pilar es ke sana sebelum berhenti bergerak. Ini adalah Ki Iblis. Hal-hal yang mengambang di atas sungai semuanya adalah Ki Iblis. Ini adalah sungai iblis asli. Jiang Mingsun melihat ke sungai dan berkata dengan ngeri, setelah hidup begitu lama, saya belum pernah melihat begitu banyak Ki Iblis. Petik 2. Ki Iblis. Para pembudidaya dari klan bangsawan semua mengambil napas dalam-dalam, mereka semua tercengang. Banyak dari mereka di sini telah mengambil bagian dalam tempat percobaan binatang iblis. Mereka semua memiliki pemahaman tentang Ki Iblis, tetapi mereka belum pernah menjelajahi zona inti dari tempat percobaan ini. Dengan demikian, mereka belum pernah melihat Demonic Ki sendiri sebelumnya. Jika semua gas hitam di sungai, yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui, adalah Ki Iblis, maka ketika mereka semua berkumpul, itu akan sangat mengerikan. Bahkan 7 zona terlarang besar di benua itu tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Guyi Markis bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama sebelum berkata, situasinya lebih rumit dari yang aku kira. Agar ada Ki Iblis sebanyak ini, harus ada air mata spasial yang mengarah ke dunia iblis yang tidak disegel. Kita harus melaporkan ini ke 3 tempat suci. Jika tidak, mungkin ada konsekuensi yang mengerikan. Hua Yunfei menggelengkan kepalanya, kurasa kita tidak perlu melakukannya. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir para sage kuno. Bagaimana bisa ada robekan spasial yang besar? Sungai ini muncul di era kuno, dan saya yakin air matanya tidak besar. Hanya saja sudah lama dan jumlah yang terkumpul banyak. Ji Changkong berkata dengan cara yang tidak biasa, saya setuju dengan pendapat Hua Yunfei. Jika ada air mata spasial yang besar, 3 tempat suci akan menemukannya sekarang. Dikabarkan bahwa setiap tanah suci memiliki cermin harta karun untuk memantau air mata spasial. Namun, mereka belum menemukan tempat ini. Untuk sesaat, semua orang mulai mendiskusikan apakah Sungai Iblis adalah hasil dari robekan spasial yang besar atau bukan. Para pembudidaya yang lebih tua bersandar pada pendapat Guyi Markis, para pembudidaya yang lebih muda jelas bersedia mengambil lebih banyak risiko dan tidak ingin mundur dengan mudah. Ci. Saat semua orang berdebat tanpa henti, ada percikan dari permukaan air hitam. Kelelawar yang diselimuti gas hitam melompat keluar dari sungai dan terbang menuju kerumunan. Semua Grandmaster bela diri mundur selangkah. Ki iblis pada binatang iblis ini terlalu padat. Ji Changkong berteriak sambil mengerutkan kening. Puci. Petik 2. Seorang master bela diri membutuhkan waktu terlalu lama untuk mundur dan digigit oleh binatang iblis tipe kelelawar. Dia langsung menjadi iblis dan dia mengeluarkan aura hitam. Dia menoleh ke orang-orang di sampingnya, mencoba membunuh mereka. Guyi Markis mengangkat tombak panjangnya dan menusuk Martial Grandmaster yang dibenci. Untaian Dragon Ki menembus tubuhnya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Kalian fokus untuk membunuh binatang iblis, saya akan berurusan dengan orang-orang yang dirasuki setan. Anda harus cepat. Jika mereka telah diiblis untuk waktu yang lama, mereka akan menjadi sangat kuat. Gerakan pertama Astral Swordplay, Responden Starlight. Sungai bintang yang tak terbatas muncul di belakang Ji Changkong. Ada titik cahaya bintang terang yang muncul di pedangnya. Ketika kelelawar bersentuhan dengan titik-titik itu, mereka segera meledak berkeping-keping. Orang-orang dari klan bangsawan terus-menerus menjadi iblis. Begitu itu terjadi, Guyi Markis dan bawahannya langsung membunuh mereka. Tak satu pun dari mereka menunjukkan belas kasihan. Setelah waktu yang lama, mayat Demonic Beast yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Pertarungan mendadak ini berakhir dalam waktu singkat. Namun, semua orang ketakutan, seolah-olah mereka baru saja melalui pertarungan besar. Tiba-tiba, Duan Muking berkata, meskipun ki iblis pada binatang iblis ini sangat padat, itu tidak terlalu kuat. Saya percaya kemungkinan robekan spasial tidak terlalu besar.
Petik 2. Memang, jika ada robekan spasial besar, binatang iblis yang mereka temui, berdasarkan ki iblis yang mereka lihat, setidaknya akan menjadi peringkat 6. Mereka tidak akan selemah kelelawar ini. Semua orang mempertimbangkan pendapat Duan Muking. Setelah mereka menghitung jumlah kematian, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Anehnya, tidak ada lagi binatang iblis yang tiba-tiba keluar. Setelah berjalan menyusuri sungai hitam selama lebih dari 4 jam, ada yang terhalang oleh sisi gunung. Sungai itu melewati lubang di sisi gunung, mengalir ke tempat yang tidak diketahui. Cepat, lihat sisi lain, sepertinya ada platform batu, kata seorang kultivator dan menunjuk ke sisi lain tepat ketika semua orang putus asa karena tidak dapat menemukan jalan. Ji Changkong melihat ke arah yang dia tunjuk. Memang ada platform batu. Platform batu tampaknya tidak terlalu tinggi. Ada langkah-langkah menuju ke sana di semua sisi. Di bagian atas platform batu, tampaknya ada sesuatu di atasnya yang memancarkan cahaya redup. Peti mati sage mungkin ada di sana, itu harus ada. Saya bisa merasakan ki yang benar dari seorang sage, seru Hua Yunfei dengan gembira. Semua orang mulai mendiskusikan cara menyeberangi sungai. Sungai itu lebarnya hanya puluhan meter, tapi itu bukan jarak yang bisa dilompati siapapun dengan mudah. Selanjutnya, bahkan martial science tidak berani menyentuh demonic ki di permukaan air. Akhirnya, 6 orang suci bela diri klan Hua bekerja bersama dan mengirimkan sungai suci ke sungai iblis. Itu membersihkan permukaan sungai. Pada saat itu, orang suci bela diri klan Duanmu dengan cepat membekukan jalan melalui sungai. Semua orang berjalan di atas es dan bergegas menuju sisi yang berlawanan, menuju ke arah platform batu. Meski peron batu itu tampak tidak jauh, rombongan itu berjalan selama 1 jam sebelum sampai di kakinya. Ketika mereka tiba di platform batu yang mereka pikir tidak terlalu tinggi, mereka menemukan bahwa mereka salah. Platform batu ini sebenarnya setinggi 1000 meter. Mereka tidak dapat melihat ujung lain dari peron. Rasanya seperti jalan menuju surga. Betul sekali. Itu harus di sini. Ini adalah alam kecil yang dikembangkan oleh para bijak, kata seorang lelaki tua dengan penuh semangat sambil menatap platform yang tampaknya memanjang ke langit. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka tercengang di dalam hati mereka. Mereka melihat ke platform batu setinggi 1000 meter dan tiba-tiba mengerti. Jika tidak ada alam kecil di sini, platform batu ini akan menembus gunung di atasnya. Hua Yunfei mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan bertanya, apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Setelah dia berbicara, dia memimpin dan menuju ke platform batu yang sepertinya mengarah ke surga. Semua murid dari klan bangsawan tidak mau ketinggalan. Mereka mengikuti dengan cepat dan ketika mereka menaiki 10 anak tangga yang aneh, mereka semua merasa ada yang tidak beres. Mereka merasa beban di kaki mereka menjadi lebih berat dengan setiap langkah. Setiap langkah yang mereka ambil menghabiskan banyak usaha. Ji Changkong berhenti dan menutup matanya, dengan hati-hati merasakan semuanya. Ketika dia mengangkat kakinya, tidak ada penghalang, tetapi ketika dia mendarat di platform batu, dia segera merasakan sebagian energinya hilang. Setelah waktu yang lama, Ji Changkong membuka matanya dan berkata, ada yang salah di sini, setiap langkah yang kita ambil mengkonsumsi beberapa esens. Pada awalnya, kami hampir tidak merasakan apa-apa, setelah beberapa saat, itu menjadi jelas. Petik 2. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka berhenti. Setelah dengan hati-hati merasakannya sendiri, mereka semua memiliki ekspresi yang sangat terkejut. Mereka melihat langkah-langkah yang tampaknya tak berujung. Masih ada jalan panjang sebelum mereka mencapai puncak. Hua Yunfei berkata, ini sudah menjadi rintangan terakhir, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Dalam kasus terburuk, kami pergi begitu saja setelah kami menghabiskan semua esens kami. Petik 2. Ji Changkong mengungkapkan senyum pahit, disitulah masalahnya terletak, cobalah berjalan kembali. Hanya satu langkah yang akan dilakukan. Petik 2. Ketika seorang martial grandmaster mendengarnya, dia mencoba turun. Saat dia mendaratkan kakinya, dia merasakan sejumlah besar esensnya diserap. Dia panik tanpa alasan dan ingin segera meninggalkan tempat ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melompat turun. Yang membuat ngeri semua orang yang hadir, mereka melihat tubuh kultivator layu perlahan. Akhirnya, ketika dia mendarat, dia menjadi satu set tulang putih, semua kulit dan daging di tubuhnya hilang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa konsumsi kekuatan hidup begitu besar? Apakah platform batu ini iblis? Seorang Grandmaster bela diri klan Jiang bertanya sementara seluruh tubuhnya gemetar ketakutan yang tak tertandingi. Wajah semua murid klan bangsawan menjadi pucat. Memikirkan platform batu itu sangat mengerikan. Apakah ini jalan legendaris menuju surga? Konon katanya masuk surga itu mudah tapi keluarnya susah. Ji Changkong mengerutkan kening, Grandmaster bela diri manapun yang tidak memiliki roh bela diri yang diwarisi dapat pergi sekarang. Jangan melompat ke bawah. Anda tidak akan bertahan hidup melakukannya. Segera, semua Grandmaster bela diri perlahan-lahan menuju ke bawah. Meskipun hanya ada 10 langkah aneh, rasanya seperti perjalanan ribuan meter.
Bang! Seorang master bela diri mencapai langkah ketiga dari bawah dan tidak bisa lagi menerimanya. Ada ledakan keras dan dia berubah menjadi tumpukan tulang putih. Orang-orang di samping benar-benar kehilangan semangat karena ketakutan. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketika mereka melihat hanya tinggal 2 langkah lagi. Pada akhirnya, mereka juga meledak berkeping-keping. Ketika semua Grandmaster bela diri mencapai dasar, mereka menghela nafas lega di hati mereka. Mereka dengan cepat duduk di tanah dan berusaha memulihkan esens mereka. Selain penerus klan bangsawan, hanya martial science yang tersisa di platform batu. Guyi Markis melihat ke atas peron dan bergumam, setidaknya ada 10.000 langkah. Bahkan jika kita berhasil, bagaimana kita akan turun? Petik 2. Pikiran-pikiran ini melekat di hati setiap orang seperti lubang besar, yang tidak akan bisa mereka lewati. Sampai sekarang, mereka belum menghabiskan banyak esens. Namun, saat mereka naik lebih tinggi, itu akan membutuhkan lebih banyak esens untuk turun. Bayangan kematian tetap ada di hati semua orang. Ji Changkong berkata dengan tenang, 1000 tahun yang lalu, setelah Kaisar Guntur menghilang, tidak ada kaisar bela diri lainnya. Bahkan mungkin tidak ada martial sage. Sekarang, kesempatan besar seperti itu disajikan kepada kami. Meskipun peluang bertahan ini tidak tinggi, itu mungkin tidak selalu mustahil. Semua kaisar besar dari masa lalu tidak mencapai kesuksesan mereka dengan cara yang mulus. Petik 2. Setelah Ji Changkong berbicara, dia memimpin dan memimpin. Orang-orang di sini semuanya jenius yang berbakat, mereka tidak mau ketinggalan dan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Mereka tidak ragu-ragu saat mereka mengikuti. Sepanjang jalan, kelompok itu melihat tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di platform batu. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin banyak yang mereka lihat. Platform batu itu benar-benar dipenuhi dengan tulang-tulang putih. Kelompok itu akhirnya tidak bisa menghindari mereka dan hanya bisa menghancurkan tulang di bawah kaki mereka saat mereka berjalan. Saat mereka melanjutkan lebih jauh, tulang ungu mulai muncul. Kelompok itu berseru kaget, ini adalah ahli kaisar bela diri. Berapa banyak ahli yang dimakamkan di sini? Bahkan kaisar bela diri tidak dapat melarikan diri dari nasib kematian ini. Petik 2. Bab 122, Batu Misterius. Ji Changkong tidak berbicara sambil terus berjalan ke depan. Kerumunan perlahan mengikuti di belakangnya. Sekarang mereka sudah sejauh ini, tidak ada jalan untuk kembali. Seorang martial saint klan Jiang tiba-tiba berseru dengan heran, sepertinya ada seseorang di depan. Semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat dengan cermat. Sekitar 100 langkah di depan, sepertinya ada sosok manusia yang samar, punggungnya menghadap orang banyak. Mengapa ada seseorang di sini? Klan Duanmu secara tidak sengaja membuka pintu masuk istana bawah tanah. Tidak ada jalan lain selain yang itu. Bagaimana orang ini sampai di sini? Selanjutnya, dia ada di depan kita, semakin mereka memikirkannya, semakin aneh itu. Ji Changkong menggenggam pedangnya di tangannya, langit berbintang yang gemerlap muncul di matanya. Sungai bintang yang tak terbatas mengaduk di tubuhnya sebagai persiapan untuk serangan. Orang-orang di belakang menjadi lebih waspada saat mereka menunggu kesempatan. Ketika mereka berjalan ke depan, mereka berhasil melihat sosok itu dengan jelas. Mereka semua menghirup udara dingin yang dalam. Itu adalah mayat tanpa kepala. Ada pedang di belakangnya dan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di kakinya. Bahkan ada beberapa set kerangka ungu. Namun, dia tetap berdiri dengan bangga. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Ada perasaan waktu di auranya. Tekanan samar meluas di sekelilingnya. Langit berbintang di mata Ji Changkong memudar. Dia berkata dengan kaget, ini adalah mayat seorang martial sage. Lihatlah pakaiannya, dia seharusnya tidak berasal dari era kuno. Bahkan seorang martial sage mati di sini, apa sebenarnya asal-usul platform batu ini? Salah satu orang suci bela diri bertanya dengan ngeri. Martial sage yang matang adalah seseorang yang bisa membelah gunung dan menjungkir balikkan lautan. Ji Changkong menggelengkan kepalanya, jangan terlalu memikirkannya, seseorang dengan jelas membunuh petapa bela diri ini. Dia tidak mati karena platform batu. Kalau tidak, mayatnya akan menjadi tumpukan tulang putih sejak lama. Tepat pada saat ini, Hua Yunfei memiliki ekspresi gelisah ketika dia berjalan ke depan mayat itu. Ia melihat lambang sungai suci di kerah baju jenazah. Dia dengan keras berseru, ini adalah senior dari klan Hua saya. Setelah dia berbicara, dia dengan hati-hati mencari di sekitar mayat. Dia menyingkirkan setumpuk tulang dan menemukan deretan kecil kata-kata di platform batu. Dia membacanya dengan suara lembut, jalan Hua Tianyu berakhir di sini. Jika ada keturunan Hua klan yang menemukan ini, silakan pergi dengan cepat. Hua Tianyu, bukankah itu kepala klan ketiga dari klan Hua, kepala klan paling berbakat dari klan Hua? Dia menghilang di tahun-tahun berikutnya. Beberapa orang menduga dia telah menjadi kaisar bela diri. Saya tidak menyangka dia meninggal di sini, kata seseorang dari samping dengan kaget. Hua Yunfei berkata dengan acuh tak acuh, mayat ini adalah leluhur klan Huaku. Saya percaya tidak ada dari Anda yang akan bertengkar dengan saya tentang hal-hal di tubuhnya.
Petik 2. Setelah dia berbicara, dia bersiap untuk melepaskan cincin tata ruang dari jari Hua Tianyu. Cincin tata ruang marsial Sage akan berisi banyak harta. Huci. Pedang hitam menghalangi jalannya. Ji Changkong tertawa dingin, Hua Yunfei, apakah kamu lupa kesepakatan yang kita buat sebelumnya? Jika kami menemukan harta, terlepas dari situasinya, kami akan membaginya menurut klan. Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, kan? Petik 2. Wajah Hua Yunfei menjadi dingin, apa maksudmu? Ini adalah kepala klan Hua saya. Barang-barangnya awalnya milik klan Hua saya. Mengapa harus dibagikan kepadamu? Jiang Mingsun mendengus dingin, ini adalah tubuh tanpa pemilik. Dia meninggal 1000 tahun yang lalu di hutan belantara. Tubuhnya sendiri adalah harta karun. Setiap orang telah berupaya agar kami mencapai tempat ini, mengapa hanya klan Hua yang diuntungkan? Klan bangsawan lainnya juga tidak ingin klan Hua mendapatkan keuntungan seperti itu. Meskipun, secara logis mayat ini memang milik klan Hua, namun, ketika ada manfaat yang bisa diperoleh, logika kehilangan maknanya. Hua Yunfei tidak punya cara untuk menghentikan semua orang di sini, jadi dia tidak bisa mengekang keserakahan semua orang. Hua Yunfei tertawa karena marah, dia bahkan mengatakan, baik, 3 kali, Ji Changkong, aku akan mengingat ini. Jiang Mingsun, jangan berpikir Ji Klan bisa melindungimu selamanya. Petik 2. Dia menyingkirkan pedang di depannya dan melepaskan cincin tata ruang Hua Tianyu. Dengan hanya berpikir, semua hal yang terkandung di dalamnya keluar. Hua lala, setumpuk besar benda keluar, batu roh, pil obat, senjata roh, teknik bela diri, dan armor pertempuran. Semua barang-barang ini menutupi platform batu. Tumpukan batu roh yang sangat besar menarik perhatian semua orang. Di bawah tumpukan batu roh kelas rendah ini, mereka bahkan melihat beberapa batu roh kelas menengah. Ini adalah harta karun asli. Murid klan bangsawan ini hanya memiliki batu roh kelas rendah paling banyak, tidak mungkin bagi mereka untuk memegang batu spiral kelas medial. Batu roh adalah biji yang ditemukan di alam. Tidak hanya energi spiritual di dalamnya yang murni, tetapi ada juga sejumlah besar dari mereka. Untuk pembudidaya berlevel rendah, itu bisa meningkatkan kultivasi mereka dengan grade. Pembudidaya berlevel tinggi dapat dengan cepat mengisi kembali esens mereka yang kelelahan. Namun, ada sangat sedikit tambang batu roh di negara Qin besar. Setiap klan bangsawan hanya mengendalikan 1 atau 2 tambang batu roh. Selain itu, mereka bukan tambang berkualitas tinggi. Mustahil untuk mendapatkan batu roh kelas superior. Bahkan batu roh kelas medial sangat langka. Ji Changkong berkata dengan acuh tak acuh, begitulah caranya, saudara Hua. Dengan batu roh ini, ada lebih banyak harapan bagi kita untuk mencapai puncak platform batu. Petik 2. Setelah dia berbicara, mereka mulai memilah benda-benda dari cincin tata ruang. Tiba-tiba, dia melihat pedang berkarat yang patah. Dia tersenyum, saudara Hua, tidak perlu membelah pedang ini, kamu bisa menyimpan ini. Ini seharusnya menjadi senjata suci yang rusak. Anda akan mendapatkan banyak jika Anda dapat memperbaiki ini sepenuhnya. Hua Yunfei dengan santai membuang pedang patah yang dilempar Ji Changkong kepadanya. Dia berkata dengan marah, Ji Changkong, jangan pergi terlalu jauh. Ji Changkong tersenyum tipis, dan dia berkata dengan nada acuh tak acuh, jangan marah, saudara Hua. Saya sudah memilah semuanya. Ada total 10 batu roh kelas medial, 100 batu roh kelas rendah, 3 teknik bela diri peringkat bumi, 1 armor pertempuran peringkat bumi, dan 5 botol segala macam pil obat peringkat 6. Semua orang tercengang, barang-barang yang dibawa Martial Sage memang mengerikan. Ketika ditambahkan bersama-sama, nilai barang-barang ini bahkan lebih dari apa yang telah dikumpulkan oleh klan Jiang selama ratusan tahun. Ji Changkong menghapus manual teknik bela diri dan menyerahkannya kepada Hua Yunfei. Ini adalah teknik bela diri klan Hua. Secara alami, mereka tidak boleh bocor. Jaga mereka dengan baik, aku tidak akan menghitungnya sebagai bagian dari jarahan. Hua Yunfei memiliki ekspresi cemberut saat dia memegang manual teknik bela diri. Tidak ada yang akan merasa benar ketika mereka melihat harta kepala klan mereka dibagikan kepada orang luar. Sementara orang-orang klan Hua memasang ekspresi cemberut, sekelompok individu tidak membuang waktu untuk mengambil semuanya dari tanah. Meskipun benda-benda di cincin tata ruang Hua Tianyu semuanya berharga, yang paling menarik perhatian adalah 10 batu roh kelas medial. Hal-hal lain mungkin dianggap sebagai harta paling berharga ketika ditempatkan di klan kecil, tetapi mereka tidak jarang di klan bangsawan. Hanya batu roh kelas medial yang langka. Ketika dibutuhkan, ini akan dapat menyelamatkan hidup mereka. Akhirnya, klan Hua memperoleh 3 batu roh kelas medial dan klan bangsawan lainnya masing-masing memperoleh 2 batu roh kelas medial. Karena kehadiran Ji Changkong, klan Jiang memperoleh 1 batu roh kelas medial. Setelah harta karun dibagikan, rombongan melanjutkan perjalanan. Mereka melangkah melintasi mayat Hua Tianyu dan terus maju. Saat mereka maju, semua orang merasa tersiksa dengan setiap langkah yang mereka ambil. Jumlah esens yang dikonsumsi dengan setiap langkah menjadi lebih intens.
Mayat di platform batu menjadi lebih mengerikan. Mereka tidak lagi melihat tulang putih, mereka semua adalah tulang ungu kaisar bela diri. Setiap kerangka menyebabkan mereka menggigil meskipun tidak dingin. Setelah 100 langkah lagi, kerumunan itu melihat sesosok mayat berdiri tegak di depan mereka. Aura pada mayat ini bahkan lebih padat daripada Hua Tianyu. Meskipun itu hanya berdiri di sana dan telah mati untuk waktu yang tidak diketahui, itu masih menyebabkan orang merasakan tekanan. Ini adalah salah satu kepala Ji Clan, tiba-tiba Ji Changkong berkata dengan gelisah. Kepala mayat ini dipenggal, tetapi pakaian di mayat itu mengungkapkan identitasnya. Dia mulai dengan panik menyingkirkan tulang-tulang di tanah. Sederet kata kecil muncul di depannya. Dia membacanya dengan suara lembut, jalan Ji Haoyun berakhir di sini, jika ada keturunan Ji Clan yang menemukan ini, silakan pergi dengan cepat. Ji Haoyun juga salah satu kepala Ji Clan dan dihormati sebagai seorang jenius. Saat itu, dia sudah satu kaki di ranah kaisar bela diri. Dia berasal dari waktu yang sama dengan Hua Tianyu, itu tak terduga dia berakhir juga. Tiba-tiba, Hua Yunfei tertawa terbahak-bahak, haha, Ji Changkong, aku yakin kamu tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mendorong Ji Changkong ke samping. Ji Changkong memelototinya dengan marah, Hua Yunfei, apa yang kamu coba lakukan? Ji Changkong telah terjebak di puncak Martial Grandmaster selama bertahun-tahun. Ketika dia melihat gambar pemahaman Sage Dao sebelumnya, dia mendapatkan pencerahan dan menerobos ke Martial Sein. Dia sama sekali tidak peduli dengan Hua Fei. Hua Yunfei tersenyum dingin, jika kamu tidak membagikan semua harta orang ini, aku, Hua Yunfei, akan melawanmu dengan mempertaruhkan nyawaku. Tidak ada yang bisa melanjutkan lebih jauh. Ji Changkong tersenyum dingin dan berkata dengan suara dingin, Hua Yunfei, apakah kamu mencari kematian? 6 orang suci bela diri klan Jiang dan 7 orang suci bela diri klan Ji semuanya melangkah maju. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka memelototi Hua Yunfei. Hua Yunfei memimpin 6 Martial Sein di belakangnya dan memelototi Ji Changkong tanpa rasa takut. Tidak ada niat untuk mundur di matanya. Suasana saat ini sangat tegang. Pertempuran besar akan menyala hanya dengan percikan terkecil. Tiba-tiba, Duan Muking berbicara, saya merasa tempat ini tidak sederhana. Saya yakin jika kita terus berjalan ke depan, kita akan melihat mayat Martial Sage setiap klan bangsawan. Petik 2. Ketika Ji Changkong mendengar ini, dia kehabisan kata-kata. Dia berbalik untuk melihat langkah-langkah tak berujung di depannya. Bintang terang yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya, sungai bintang yang tak terbatas muncul di belakangnya. Permainan pedang astral, cahaya abadi. Ji Changkong berteriak ringan, dan bintang yang mewakilinya di sungai bintang yang tak terbatas tiba-tiba bersinar terang. Cahaya bintang yang cemerlang bergegas ke langit. Itu sangat menyilaukan, menyebabkan orang tidak berani melihatnya. Cahaya berkedip, dan Ji Changkong menusuk ke depan dengan pedangnya. Sebuah cahaya putih menyilaukan ditembakkan di atas tangga batu. Dalam sekejap, pemandangan di depan muncul di depan mata semua orang. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Tulang memenuhi tangga batu, padat bersama, menyebabkan semua orang terpesona. Dipisahkan oleh jarak tertentu, ada mayat tanpa kepala yang berdiri tegak. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, keterkejutan begitu banyak orang bijak bela diri yang dipenggal kepalanya terlalu banyak. Mengapa ada begitu banyak tubuh tanpa kepala? Tidak aneh jika ada 1 atau 2 kepala klan, tetapi ada mayat tanpa kepala yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat mencengangkan, semua ini adalah Martial Sage, jadi mengapa semua kepala mereka dipenggal? Dari arah lain dari tangga batu, Chu Chaoyun membawa pedangnya di belakangnya dan perlahan menaiki tangga batu. Senjata lubang di belakangnya memancarkan cahaya redup. Hal ini memungkinkan dia untuk berjalan seolah-olah dia berada di tanah datar. Dia berjalan dengan kecepatan yang sangat santai, dengan cara yang sangat santai. Babak 123, si gendut yang berani. Melihat cahaya menyilaukan bergegas ke langit, Chu Chaoyun berhenti di tengah jalan. Dia berhenti sejenak sebelum tersenyum lembut, sungguh teknik bela diri yang kuat. Sayangnya, itu akan sia-sia setelah naik. Petik 2. Di samping sungai bertinta, Xiao Chen perlahan terbangun. Dia membuka matanya dan melihat Su Xiao-Xiao dan Jin Dabao yang khawatir. Dia merasakan kehangatan di hatinya dan tersenyum tipis, terima kasih. Su Xiao-Xiao berkata, apakah kamu baik-baik saja? Anda jatuh lebih awal. Anda membuat kami takut. Petik 2. Mata Jin Dabao dipenuhi cahaya saat dia berlari. Dia tersenyum, Saudara Xiao, saya melihat Anda mengukir tanduk Raja Singa Emas sebelumnya. Apakah Anda dapat memproduksi secara massal harta karun rahasia ini? Petik 2. Lemak ini benar-benar hanya memiliki uang di matanya. Xiao Chen bangkit dan mengabaikannya. Dia memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan luka besar, dia hanya merancang esensnya secara berlebihan. Dia bertanya, berapa lama saya tidak sadarkan diri? Apakah sekelompok orang itu mengejar kita? Petik 2. Su Xiao-Xiao menjawab, hampir 2 jam.
Tak satu pun dari orang-orang dari klan bangsawan mengejar kami. Dabao melihat mereka menuju hilir, kami berdebat sebelumnya apakah akan mengikuti mereka. Xiao Chen meregangkan tubuhnya dan merasa tubuhnya benar-benar baik-baik saja. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kami mengikuti. Peti mati emas Sage belum ditemukan. Jika kita tidak pergi, perjalanan ini akan sia-sia. Si gendut tertawa keras, saya tahu saudara Xiao ingin mengikuti mereka. Saya sudah pramuka ke depan. Mereka mengikuti sungai ini ke hilir sebelum naik ke platform batu setinggi 1000 meter. Aku bahkan melihat orang itu, Chu Chaoyun, menyelinap sendirian. Dia tidak bersama mereka. Platform batu setinggi 1000 meter, Xiao Chen mengerutkan kening, saat dia berpikir, jika si gemuk tidak salah lihat, itu pasti dunia kecil yang diciptakan oleh orang bijak. Kalau tidak, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Selanjutnya, sejak kemunculan Chu Chaoyun, kekuatannya masih menjadi misteri. Yang lain datang dengan rombongan besar, tapi dia datang sendiri. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mengingat pikirannya, ayo pergi, jika kita tidak pergi sekarang, itu benar-benar akan terlambat. Mereka bertiga dengan cepat menuju. Segera, mereka tiba di tempat di mana klan bangsawan membunuh binatang iblis tipe kelelawar. Mereka melihat mayat binatang iblis, dan Xiao Chen berhenti di jalurnya. Xiao Chen menggunakan lunar shadow saber-nya untuk memotong salah satu mayat binatang iblis. Dia kemudian berpikir sejenak, dan dia berjalan ke tepi sungai. Dia melihat gas hitam menutupi permukaan sungai. Dia terkejut, ki iblis yang padat benar-benar menutupi air. Sisa Sage, mengapa ada begitu banyak demonic ki yang berkumpul di sini? Apakah ini sisa Sage atau sisa iblis? Xiao Chen berpikir dengan ragu pada dirinya sendiri. Dia terus merasa ada yang tidak beres dengan penampilan sisa kuno ini. Tuan Muda Xiao, apa yang kamu pikirkan? Su Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Xiao Chen memandangi sungai dalam diam. Xiao Chen terbangun dari pikirannya dan tersenyum tipis, tidak ada. Ayo pergi. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka, menggunakan teknik gerakan masing-masing. Xiao Chen tercengang pada kenyataan bahwa lemak itu tidak lebih lambat dari Xiao Chen meskipun tubuhnya gemuk. Dia bertanya-tanya teknik gerakan apa yang dia gunakan. Melihat Xiao Chen menatapnya dengan heran, si gemuk membuka kipasnya dan tertawa puas. Xiao Chen tidak tahan melihat si gemuk berperilaku sombong, dan dengan cepat membuang muka. Kita sudah sampai, platform batu berada di seberang sungai. Begitu kita menyeberangi sungai, kita akan sampai di sana. Setelah mereka mencapai sisi gunung, lemak berhenti dan menunjuk ke platform batu di seberang sungai. Dia berkata, mereka seharusnya ada di atas sana. Xiao Chen melihat ke arah demonic ki yang memenuhi permukaan sungai dan berkata, kita tidak bisa menyeberanginya secara langsung. Gas hitam ini adalah ki iblis. Menyentuh sedikit saja bisa menyebabkan kita menjadi iblis. Petik 2. Setelah dia berbicara, dia mengeluarkan botol giok dari cincin semesta. Botol giok ini adalah harta karun tata ruang kelas rendah seperti cincin alam semesta. Ruang yang dikandungnya sangat besar, tetapi hanya bisa berisi cairan dan gas. Itu adalah sesuatu yang dibuat Xiao Chen karena bosan di Whitewater City. Dia mengarahkan botol batu giok ke sungai dan, yang membuat Jin Dabao dan Su Xiao heran, air sungai hitam itu mulai bergolak. Itu menyerap ki iblis dari permukaan air. Setelah waktu yang lama, permukaan sungai hitam menjadi satu yang tidak memiliki ki iblis di atasnya. Xiao Chen menyingkirkan botol giok itu dan berkata dengan tergesa-gesa, ayo kita menyeberang. Petik 2. Xiao Chen memiliki mantra gravitasi dan bisa terbang melintasi. Si gemuk dan Su Xiao melompat ke permukaan air sebelum mencapai pantai seberang. Setelah mereka tiba, si gemuk segera bergerak mendekati Xiao Chen. Dia tersenyum, saudara Xiao, apa itu tadi? Maukah kamu membiarkan saudara lelaki gemuk ini melihatnya? Petik 2. Xiao Chen tidak menolaknya. Botol giok ini bukanlah harta yang berharga. Selain itu, fungsinya terbatas. Itu hanya sesuatu yang dia buat karena bosan. Pengerjaannya sangat kasar. Tidak ada masalah dengan membiarkan lemak melihatnya. Si gemuk memegangnya di tangannya dan membelainya dengan kagum. Setelah waktu yang lama, dia mengembalikan botol itu. Dia bertanya, mengapa saya merasa Anda membuat botol ini? Selanjutnya, itu dilakukan dengan kasar. Petik 2. Xiao Chen sangat heran, mata orang gemuk ini sangat tajam. Dia tidak menjawab pertanyaannya dan melihat langsung ke platform batu. Dia sudah bisa merasakan ki yang benar yang diberikannya. Tepat ketika mereka mendekati platform batu, si gendut tiba-tiba berkata, sepertinya ada beberapa orang yang duduk bersila. Petik 2. Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Orang-orang yang duduk bersila tidak tampak marah. Suara gerakan mereka sangat keras, tetapi kelompok ini tidak bereaksi sama sekali. Ada yang salah, orang-orang ini sepertinya sudah mati. Xiao Chen segera berjalan setelah dia berbicara. Ada banyak kerangka putih tergeletak di tanah. Adapun orang-orang yang duduk bersila, mata mereka tertutup, seolah-olah mereka sedang tidur. Si gendut mendorong satu dengan ringan dengan tangannya, dan dia langsung jatuh. Ekspresi Jin Dabao tiba-tiba berubah muram.
Dia melihat tumpukan tulang putih dan melihat para pembudidaya klan bangsawan yang duduk bersila. Dia mengerutkan kening, para pembudidaya ini baru saja mati. Selain itu, cara mereka mati sangat aneh. Petik 2. Selain mayat orang-orang klan bangsawan, bawahan Guyi Markis, pengawal emas, semuanya mati karena alasan yang tidak diketahui juga. Mereka jatuh ke tanah dengan dorongan ringan. Si gemuk tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sebelum Xiao Chen bisa bereaksi, dia melihat lemak itu bergerak seperti badai dan melucuti pengawal emas Guyi Markis, melepaskan armor pertempuran peringkat bumi mereka. Segera, lemak itu mengekstraksi lebih dari 100 set battle armor. Si gemuk memperhatikan dengan cermat, dan ekspresinya berubah. Dia bertanya, mengapa semua perlengkapan senjata ini kehilangan semua spiritualitas mereka? Apa yang terjadi? Setelah dia berbicara, dia dengan santai mengeluarkan pisau dan menikam battle armor. Retakan kecil segera muncul di armor emas sebelum hancur berantakan. Su Xiaoxiao mengungkapkan ekspresi kagum. Dia mengambil satu set battle armor emas dan dengan hati-hati memeriksanya. Setelah waktu yang lama, dia berkata, batu bulan yang dipadukan ke dalam battle armor tampaknya telah sepenuhnya diserap oleh sesuatu. Petik 2. Ketika Xiao Chen dan Jin Dabao mendengar ini, hati mereka tercengang. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi sebelumnya. Moonstone adalah batu ajaib surga dan bumi. Itu berisi Tao alam. Bagaimana itu diserap? Xiao Chen mengarahkan pandangannya ke platform batu. Dia melakukan yang terbaik untuk memperluas sense spiritualnya, tetapi dia tidak bisa. Di alam kecil ini, sulit bagi sense spiritualnya bahkan untuk meninggalkan tubuhnya. Si gendut bergumam, sudahlah, ayo naik. Jika tidak, kita tidak akan pernah tahu penyebabnya. Meskipun Xiao Chen merasa ada yang tidak beres, dia tidak bisa memperluas sense spiritualnya untuk memeriksanya. Dia hanya bisa setuju dengan pendapat si gendut. Mereka bertiga melangkah ke platform batu. Hah! Begitu mereka bertiga naik ke platform batu, Azure Dragon di tubuh Xiao Chen, kipas lipat emas di tangan si gemuk, dan sitar Su Xiaoxiao semuanya tiba-tiba mengeluarkan aura. Ketiga aura ini bergabung dan membentuk penghalang kecil yang mengelilingi mereka bertiga. Su Xiaoxiao berkomentar dengan heran, ini adalah perlindungan diri senjata suci. Pasti ada sesuatu yang mengerikan di bawah platform batu ini. Jika tidak, senjata suci tidak akan mengaktifkan perlindungan dirinya. Xiao Chen melihat langkah-langkah yang tampaknya tak berujung. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang aneh. Mereka bertiga terus maju dalam diam. Mereka mencapai titik tidak bisa kembali. Setelah 100 langkah, kerangka padat mulai muncul di tangga batu. Kelompok itu menginjak tulang, menyebabkan suara yang menghancurkan. Itu menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Gemuruh. Lunar Shadow Saber melompat berulang kali di cincin semesta. Xiao Chen terkejut. Dia menghentikan langkahnya dan melihat sekelilingnya. Pedang patah yang tertutup karat muncul di hadapannya. Apa ini? Senjata sub ilahi lain yang berisi Battle Sage Origins. Xiao Chen bertanya-tanya pada dirinya sendiri setelah dia mengambil pedang yang patah. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh tentang pedang itu. Lunar Shadow Saber melompat lebih jauh di cincin semesta, seolah-olah ingin keluar dari ring. Xiao Chen belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, Xiao Chen meletakkan pedang yang patah di cincin semesta dan melanjutkan. Jelas bahwa pedang patah ini ada hubungannya dengan pedang kayu guntur. Setelah mereka menginjak tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, mereka bertiga tiba di tubuh tanpa kepala Hua Tianyu. Lemak menemukan kata-kata yang tertulis di tanah. Kemudian dia menggeledah tubuh itu. Sial, tidak ada apa-apa di sini sama sekali. Petapa bela diri ini sebenarnya sangat miskin, sumpah lemak itu dengan suara rendah. Su Xiaoxiao melihat tanda di jari telunjuk kanannya, jelas ditinggalkan oleh cincin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, seharusnya ada cincin tata ruang di sana. Itu pasti telah dihapus oleh seseorang baru-baru ini. Petik 2. Xiao Chen mengabaikan kata-kata si gemuk dan dengan hati-hati memeriksa luka di leher Hua Tianyu. Ini adalah luka pedang. Kepala Hua Tianyu dipenggal. Bagaimana seorang martial sage terbunuh oleh seseorang? Siapa sebenarnya yang kuat ini? Untuk bisa membunuh martial sage seperti membunuh anjing. Apakah itu Kaisar Guntur? Xiao Chen berpikir dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah masalah. Gemuk, lihat sekeliling dan lihat apakah kepalanya ada di sini. Petik 2. Jin Dabao memulihkan akalnya dan melihat mayat tanpa kepala itu. Dia juga merasa itu aneh. Dia mencari bersama dengan Xiao Chen, tetapi setelah waktu yang lama, mereka masih tidak dapat menemukan satu kepala pun. Itu aneh, kemana perginya kepala itu? Jin Dabao bertanya, dipenuhi keraguan. Lebih jauh di atas platform batu, Ji Changkong dan yang lainnya membagikan harta dari martial sage lainnya. Setelah itu, mereka duduk bersila dan memegang batu roh kelas rendah di tangan mereka, dengan cepat memulihkan esensi di tubuh mereka. Sepanjang jalan, mereka tidak hanya menemukan mayat banyak leluhur klan bangsawan, mereka bahkan melihat mayat Kaisar Yingxi.
Mereka semua adalah martial sage dari 1000 tahun yang lalu, orang-orang dari generasi yang sama. Ji Changkong adalah orang pertama yang menyelesaikan pemulihannya. Dia membuang batu roh yang tumpul. Dia melihat mereka semakin dekat ke puncak platform batu, tetapi dia tidak bersemangat tentang hal itu. Sebaliknya, ada bayangan yang tak terlukiskan menyelimuti pikirannya. Babak 124, Peti Mati, Tubuh Sage. Setelah beberapa saat, orang-orang klan bangsawan lainnya bangkit. Semakin jauh mereka mendaki, semakin besar kelelahan esens. Jika mereka tidak memiliki batu roh yang cukup, mereka tidak akan bisa mencapai area ini. Ayo pergi, ada 500 langkah ganjil lagi. Mari kita coba melakukannya dalam satu tarikan napas. Ji Changkong menuntut dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia sudah bisa melihat sudut puncak. Setelah dia berbicara, dia memimpin seperti sebelumnya. Matanya yang tajam terus menatap ke depan, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya. Setiap langkah yang dia ambil, sebuah bintang akan meredup. Setelah beberapa saat, bahkan lebih banyak bintang tercipta. Jika seseorang yang memahami teknik Ji Clan ada di sini, dia akan terkejut. Ji Changkong sedang mengolah roh bela diri bintang kejora selama situasi seperti itu. Semua orang perlahan menaiki tangga batu. Setiap langkah yang mereka ambil adalah satu langkah lebih dekat ke puncak. Tekanan yang mereka pikul meningkat, seolah-olah lapisan kekuatan resistif tak berbentuk menghentikan mereka. Bang! Seorang Ji Clan Martial Saint mengambil langkah, dan sebelum kakinya mendarat, dia meledak dan berubah menjadi debu. Ji Changkong tidak berbalik. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia baru saja memegang batu roh kelas rendah dan berjalan dengan susah payah, selangkah demi selangkah. Semakin dekat mereka ke platform batu, semakin mengerikan tekanan yang harus ditanggung oleh orang banyak. Itu seperti gunung kecil yang menekan bahu mereka. Setiap langkah batu seperti lubang tanpa dasar, menyerap sebagian besar esens mereka begitu kaki mereka mendarat. Bang! 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 Beberapa orang suci bela diri dari berbagai keluarga tidak dapat menahan tekanan dan meledak. Semua orang khawatir, mereka gemetar ketakutan, takut merekalah yang akan mati berikutnya. Orang bijak, jangan pergi lebih jauh. Sebuah tablet batu berdiri tegak di depan Ji Changkong. Ada 4 kata besar tertulis di atasnya. Kekuatan tak terbatas yang dipancarkan dari tablet batu. Ji Changkong tersenyum dingin dan mengacungkan pedangnya. Beberapa gelombang pedang Qi menghantam tablet batu. Retakan muncul di tablet batu sebelum hancur menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat platform batu di atas. Dia hanya kurang dari 10 langkah sebelum dia mencapainya. Ji Changkong berteriak ringan, dan sesosok manusia keluar dari tubuhnya. Itu berdiri di tangga batu di depannya. Kemudian sosok manusia lain keluar dari sosok manusia di depan, tiba di tangga yang lebih tinggi. Ini berulang selama 10 kali sampai sosok Ji Changkong akhirnya berada di puncak platform batu. Ji Changkong menarik napas dalam-dalam. 9 klon dirinya di belakang bergabung kembali ke tubuhnya seperti sosok ilusi. Di puncak peron batu, ada sebuah bangunan beratap datar yang lebar. Ada peti mati sage emas di tengahnya. Ki lurus yang samar keluar dari peti mati. Ji Changkong tidak bisa menahan diri, menunjukkan sedikit senyum tipis. Setelah semua perencanaannya yang cermat dan selamat dari kemungkinan hidup yang mengerikan, dia akhirnya berhasil. Peti mati emas setinggi seseorang. Ji Changkong mengambil langkah riang ke arahnya, mendekat perlahan. Tepat pada saat ini, sesosok manusia muncul dari sisi lain. Ji Changkong terkejut dan mundur beberapa langkah. Saudara Changkong, sudah lama. Chu Chaoyun berjalan keluar dari sisi lain peti mati. Dia memandang Ji Changkong, dengan santai tersenyum. Ji Changkong memiliki ekspresi serius. Dia sangat terkejut. Dia tidak berharap bertemu Chu Chaoyun di sini, itu sangat mengejutkan. Bang! 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 Hua Yunfei, Duan Muqing, dan Guyi Markis memimpin para martial saint yang tersisa dan tiba di puncak. Ketika mereka melihat Chu Chaoyun, mereka agak terkejut. Chu Chaoyun berkata dengan acuh tak acuh, jangan menatapku seperti itu, saya juga baru sampai. Peti mati emas ini belum dibuka. Setelah dia berbicara, dia membuat gerakan mengundang dan mundur selangkah. Ji Changkong bertukar pandang dengan Duan Muqing, Hua Yunfei, dan Guyi Markis. Mereka bertiga tahu secara intuitif apa yang harus dilakukan. Mereka perlahan berjalan ke depan ke Chu Chaoyun, menghalangi dia dan meninggalkannya di luar. Chu Chaoyun hanya tersenyum lembut dan mengabaikan mereka. Ledakan. Ji Changkong mengirimkan serangan telapak tangan dan menghancurkan telapak tangannya di tutup peti mati emas. Lonceng merdu bergema di mana-mana, kerumunan merasa gendang telinga mereka bergetar. Sebuah sudut tutup peti mati robek terbuka. Namun, Ji Changkong menatap telapak tangannya dengan takjub. Setelah itu, dia memberitahu orang-orang di sampingnya, cobalah, lihat apakah kamu bisa menggunakan esens. Ketika yang lain mendengarnya, mereka tercengang. Mereka segera mencobanya dan menemukan roh bela diri di dantian mereka tampaknya disegel.
Tidak peduli bagaimana mereka mengedarkan energi mereka, mereka tidak dapat memanggil roh bela diri mereka. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berseru kaget. Chu Chaoyun tersenyum tipis. Dia memisahkan kerumunan dan berkata, mari kita lihat ke dalam peti mati dulu. Lihat apa yang ada di sana. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menaruh rasa ingin tahu di hati mereka dan menuju peti mati. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, semua orang penasaran bagaimana yang terbaring di peti mati. Di dalam peti mati emas, seorang pria berjubah ungu berbaring dengan damai. Tangannya diletakkan di dadanya menggenggam pedang. Ji Changkong bertanya dengan kaget, bukankah ini kaisar terakhir dari dinasti Tianwu? Kenapa dia ada di sini? Markis Guyi dan yang lainnya semua terkejut. Sepanjang jalan mereka ke sini, semuanya menunjukkan ini sebagai sisa kuno sage. Teknik bela diri yang mereka peroleh dari peti mati hitam itu bisa membuktikan itu. Selain itu, ada ukiran yang tak terhitung jumlahnya di dinding, mereka semua dalam gaya era kuno. Hanya setelah 10.000 tahun setelah era kuno berakhir, dinasti Tianyu perlahan muncul. Kaisar terakhir dari dinasti Tianwu baru meninggal beberapa ribu tahun yang lalu. Bagaimana dia berhubungan dengan orang bijak 20.000 tahun yang lalu? Puci, pria yang mengenakan jubah ungu di peti mati sage tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ungu muncul di matanya. Sebelum Martial Saint yang menatapnya bisa bereaksi, dia terbakar sampai mati. Kaisar Tianwu hidup kembali. Apakah ini api surgawi yang legendaris? Semua pembudidaya mundur, dan hati mereka dipenuhi dengan kengerian. Meskipun dinasti Tianwu sudah runtuh, legenda di sekitarnya tidak dilupakan. Saat itu, Kaisar Tianwu generasi pertama mengandalkan kekuatan luar biasa yang mengguncang surga untuk menguasai seluruh benua Tianwu. Dia mendirikan kekaisaran Tianwu yang berlangsung selama 10.000 tahun. Pencapaian seperti itu bisa disebut rekor yang belum pernah didekati dan tidak akan pernah bisa didekati lagi. Dia tidak diragukan lagi adalah orang nomor satu di masa lalu dan bahkan sekarang. Legenda mengatakan dia meminjam api surgawi dari luar negeri. Ketika api surgawi terbakar paling kuat, seluruh benua akan meleleh. Itu adalah Raja Api, tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Sejak saat itu, setiap kaisar berturut-turut memiliki kekuatan kaisar yang agung. Bahkan Kaisar Tianwu terakhir yang berbaring di sini memiliki kekuatan kaisar agung. Jika dia benar-benar terbangun, tidak ada yang bisa melarikan diri. Chu Chaoyun mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya. Dia perlahan berjalan ke depan dan mengamati kaisar berjubah ungu. Dia berkata, tidak perlu khawatir. Itu hanya seutas refleks Qi. Hanya saja, jangan lihat matanya. Semua orang tenggelam dalam pikirannya dan setuju dengannya. Tidak ada yang namanya orang yang tidak bisa mati. Bahkan Kaisar Tianwu Agung meninggal bertahun-tahun yang lalu. Selain dewa bela diri yang legendaris, tidak ada yang bisa lolos dari cengkeraman kematian. Melihat peti mati lagi, api menyala di mata semua orang. Meskipun mereka tidak tahu di mana tubuh sage itu, nilai tubuh Kaisar Tianwu tidak kalah. Hanya api surgawi yang terkandung di tubuhnya yang akan menyebabkan orang tergila-gila padanya. Ini karena kekuatan api surgawi terlalu besar. Sebelum Kaisar Tianwu pertama meninggal, dia membagi api surgawi menjadi 10 bagian, hanya menyisakan 1/10 untuk keturunannya. Meskipun hanya 1/10, kekuatan api surgawi masih mengerikan. Membelah gunung, membakar tanah menjadi gurun yang sunyi, semua ini adalah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Semua orang berkumpul di depan peti mati sage. Untuk sesaat, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun. Ji Changkong mengulurkan tangannya dan perlahan menutup kelopak mata Kaisar. Dengan demikian, Kaisar di peti mati menutup matanya sekali lagi. Hah! Hua Yunfei mengulurkan tangannya dan mengambil pedang Kaisar Tianwu. Dia berkata dengan gembira, pedang pemecah langit, ini adalah senjata suci yang lengkap. Petik 2. Bang! Senjata suci berjuang bebas dari tangan Hua Yunfei dan terbang menuju Guyi Markis. Ekspresi Hua Yunfei berubah, dia buru-buru mengulurkan tangannya, berniat untuk memegangnya sekali lagi. Namun, kecepatan senjata suci terlalu cepat, dia tidak bisa menangkapnya. Guyi Markis mengulurkan tangannya dan menangkap senjata suci. Dia dipenuhi dengan keraguan. Dia tidak mengerti mengapa senjata suci terbang ke tangannya. Selanjutnya, dia terbiasa menggunakan tombak, bukan pedang. Hua Yunfei dengan cepat bergerak di depan Guyi Markis dan mengulurkan tangannya, berniat untuk merebut senjata suci. Guyi Markis menatapnya dan bertanya dengan suara dingin, Hua Yunfei, apa yang kamu lakukan? Hua Yunfei melihat senjata suci di tangan Guyi Markis dan berkata dengan marah, apa yang aku lakukan? Kembalikan senjata suci saya kepada saya. Petik 2. Guyi Markis tersenyum dingin, senjata suci memilih tuannya, jelas kamu tidak cocok untuk menggunakan senjata suci ini. Berhentilah menjadi pembuat onar yang menyebalkan di sini. Petik 2. Menolak bersulang hanya untuk minum satu kerugian. Hua Yunfei tidak menyukai Guyi Markis sejak lama. Dia mengingat kejadian ketika dia diblokir untuk membunuh Xiao Chen. Sekarang dia punya alasan dan pengawal emas Guyi Markis tidak ada,
dia tidak ragu untuk bergerak dengan 4 martial Sein-nya. Tidak ada cara untuk menggunakan esens pada platform batu. Pertarungan hanya bisa dilakukan dengan kekuatan fisik dan teknik. Meskipun Markis Guyi sendirian, dia telah berada di medan perang sejak dia masih muda. Pengalamannya jauh lebih kaya daripada 5 orang ini. Hua Yunfei dan kelompoknya tidak bisa berbuat apa-apa pada Guyi Markis. Ji Changkong hanya melirik pertarungan di belakangnya dan membuang muka, tidak pernah melihat ke belakang setelah itu. Dia memandang Hua Yunfei dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara Cao Yun, jika kita dapat mengekstrak api surgawi, bagaimana kalau membaginya secara merata?" Petik 2. Chu Chaoyun tersenyum tipis dan menatap Ji Changkong, apakah aku punya alasan untuk menolak? Setelah negosiasi mereka selesai, mereka mulai mendiskusikan cara mengekstrak api surgawi Kaisar Tianwu. Setelah api surgawi diserap, itu akan disembunyikan di setiap inci kulit pemiliknya. Akan sangat sulit untuk mengekstraknya, berbatasan dengan hal yang mustahil. Cara paling langsung untuk mengekstrak api surgawi adalah dengan memurnikan mayat Kaisar Tianwu. Setelah disempurnakan, api surgawi akan mengembun dan muncul, tidak pernah padam. Namun, untuk memperbaiki tubuh Kaisar Tianwu dengan kekuatan mereka adalah mimpi bodoh. Dalam upaya mereka, bahkan mungkin mengalami pantulan dari nyala api, menyebabkan mereka terbakar sampai tidak ada abu yang tersisa. Selain api surgawi, ada juga teknik bela diri yang diwarisi dari Kekaisaran Tianwu, permainan pedang pembalik darah yang memulihkan kehidupan. Itu adalah harta berharga yang akan menyebabkan mata siapapun menjadi merah juga. Jika mereka dapat menemukannya di sini, nilainya tidak akan lebih rendah dari api surgawi. Ji Changkong mencari di sekitar peti mati sage emas. Namun, setelah lama mencari, dia tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Chu Chaoyun. Mustahil bahwa tempat peristirahatan terakhir Kaisar Tianwu tidak akan memiliki manual permainan pedang pembalik darah yang memulihkan kehidupan. Babak 125, berjuang untuk harta karun, pertempuran sengit antar raksasa. Chu Chaoyun tahu apa yang dia pikirkan, dia berkata, "Saya tiba tidak lebih awal dari Anda. Jika saya memindahkan tutup peti mati, Anda akan mendengar sesuatu." Petik 2. Tiba-tiba, Duan Muking berjalan ke tutup peti mati, yang telah mendarat di tanah. Tutup peti mati emas tertutup rapat dengan kata-kata dari era kuno. Dia dengan cepat mengeluarkan kertas dan kuas, merekam setiap bagiannya. Ini adalah teknik bela diri seorang sage. Meskipun dia tidak tahu apa itu mungkin luar biasa. Bang! Di bawah tatapan terkejut semua orang, Xiao Chen dan kelompoknya melompat ke platform batu dari langkah batu terakhir. Ketika mereka tiba di platform batu, penghalang yang melindungi mereka pecah, menghilang menjadi ketiadaan. Si gendut adalah orang pertama yang merasa ada sesuatu yang salah. Sialan, kita tidak bisa mengedarkan energi kita atau menggunakan roh bela diri kita di sini. Petik 2. Xiao Chen mencobanya, dan memang seperti yang dikatakan si gemuk. Roh bela diri di wilayah Dantian tampaknya dibatasi. Terlepas dari apa yang dia lakukan, dia tidak dapat memperoleh tanggapan. Itu juga tidak mungkin baginya untuk mengedarkan esensnya. Ji Changkong menatap Xiao Chen dengan tatapan dingin. Dia melompat ke udara dan mengirim pukulan ke Xiao Chen tanpa mengatakan apa-apa. Xiao Chen tertegun pada awalnya, tetapi sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin setelah itu. Jelas bahwa orang-orang di sini tidak dapat menggunakan esens. Dengan kekuatan fisik Xiao Chen, dia tak tertandingi di platform batu ini. Ledakan. Xiao Chen dengan cepat menyambutnya dengan pukulan. Ketika kedua tinju itu bentrok, ada suara berderak. 5 jari tangan kanan Ji Changkong patah. Ji Changkong mundur 5 langkah. Dia melihat luka di tangannya dengan tidak percaya. Jari-jari itu terhubung ke jantung. Dia merasakan sakit yang hebat, dan wajahnya kejang. Catatan TL, jari-jari terhubung ke hati, ini adalah konsep pengobatan tradisional Cina. Masing-masing jari terhubung ke organ internal kita dan dapat memengaruhinya. Kurung siku tutup. Guyi Markis meraih tombak panjang emasnya ketika dia melihat Xiao Chen muncul. Dia menyapu orang-orang klan Hua ke samping dengan tombaknya dan bergegas ke Xiao Chen. Dalam sekejap mata dia tiba di depan Xiao Chen. Hah! Hah! Serangkaian tusukan tombak meledak di depan mata Xiao Chen, seperti bunga. Guyi Markis sangat mahir menggunakan tombak, bahkan tanpa dukungan esens, jadi tikaman tombak masih terbungkus rapat seperti sebelumnya. Xiao Chen mundur 2 langkah dan Guyi Markis mengikuti. Tombak panjang menempel erat pada Xiao Chen, seperti permen karet. Tidak peduli berapa banyak dia menghindar, dia tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan. Kaki Xiao Chen mendarat di udara kosong, dia sudah mundur ke tepi platform batu. Jika dia mundur selangkah lagi, dia akan dipaksa turun dari platform batu. Mempertimbangkan karakteristik khusus dari platform batu, jika Xiao Chen jatuh, dia pasti akan mati. Guyi Markis meningkatkan upayanya untuk melakukannya. Dia mendorong tangan kanannya ke depan dan mengirim tombak panjang ke dada Xiao Chen dengan keras. Puci. Tiba-tiba lunar shadow saber muncul di tangan Xiao Chen. Xiao Chen menangkis tombak dengan gerakan lembut.
Karena Guyi Markis telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan ini, dia akhirnya mengambil langkah maju. Bilah pedang meluncur ke bawah gagang tombak. Segera, bilah pedang mencapai tangan kanan Guyi Markis. Dia dengan cepat melepaskannya, dan tombak panjang emas itu jatuh ke tanah. Serangan tubuh miring. Xiao Chen mencondongkan tubuhnya dan menyerbu ke depan. Kekuatan tubuh fisiknya berkumpul di bahu kanannya. Tubuhnya, ditempa oleh petir surgawi dan kelopak bunga 7 daun, segera meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Guyi Markis terlempar dengan keras. Dia memuntahkan seteguk darah saat berada di udara. Ketika dia jatuh ke tanah, dia terus berguling, dan dia hampir jatuh dari platform batu. Serang bersama, tubuh fisik orang ini terlalu mengerikan. Hua Yunfei berteriak keras ketika dia melihat Guyi Markis dikalahkan dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan perasaan takut. Para pembudidaya ini terlalu mengandalkan esens, meskipun tubuh fisik mereka marah dan jauh lebih kuat daripada orang biasa, itu tidak ada bandingannya dengan Xiao Chen. Bang! Xiao Chen menyingkirkan pedangnya dan menggunakan tinjunya, saat dia bergegas ke para pembudidaya Ji Clan di depannya. Begitu mereka tersungkur ke tanah, mereka tidak bisa lagi bangun, dan beberapa tulang rusuk mereka bahkan patah. Xiao Chen berteriak keras, dia seperti serigala di antara domba. Dia menggunakan teknik tinju sederhana yang telah dia pelajari di masa lalu, gerakannya sangat sederhana dan polos, tetapi cukup ganas dan intens. Ketika dicocokkan dengan kekuatan mengerikan dari tubuh fisiknya, tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Xiao Chen memandang Hua Yunfei. Di tengah kerumunan, Hua Yunfei terkejut, dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Xiao Chen tersenyum dingin, mari kita lihat di mana kamu bisa lari. Xiao Chen mendorong kakinya ke tanah dan melompat ke udara. Dia menyapu kaki kanannya secara horizontal dan menendang kepala Hua Yunfei. Puci! Hua Yunfei meludahkan ludah berdarah dan beberapa gigi. Ketika dia mendarat di tanah, dia langsung pingsan. Xiao Chen mendarat dengan ringan di tanah. Sebelum dia mendarat, dia telah mengirimkan beberapa tendangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada banyak tangisan menyedihkan, dan mereka yang terjebak jatuh ke tanah. Setelah beberapa waktu, selain kelompok 3 Xiao Chen dan Chu Chaoyun, semua orang berbaring di tanah, mengerang kesakitan saat mereka menatap Xiao Chen dengan ngeri. Si gemuk berseru kaget, tubuh fisik yang kuat. Bagaimana orang ini berlatih sejauh ini? Petik 2. Su Xiao tidak terlalu terkejut, dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu menggunakan waktu 15 tahun untuk melunakkan tubuh, kamu akan dapat mencapai standar seperti itu juga. Petik 2. Xiao Chen memelototi Chu Chaoyun saat dia berjalan, selangkah demi selangkah. Dia seperti pisau yang ditekan ke wajah, niat membunuh memancar darinya, memamerkan kemampuannya. Ketika Chu Chaoyun melihat Xiao Chen datang, dia tidak panik. Dia mengeluarkan spirit core emas seukuran bola basket dan melemparkannya ke Xiao Chen. Dia tersenyum tipis, sepertinya aku membuat keputusan yang buruk. Seharusnya aku tidak melepaskanmu ke tempat ini. Xiao Chen menerima inti roh Raja Singa Emas dan menempatkannya ke dalam cincin semesta. Xiao Chen menatap Chu Chaoyun dalam-dalam, tetapi pada akhirnya, dia tidak bergerak melawannya. Meskipun Xiao Chen memiliki keunggulan absolut, dia masih tidak dapat melihat melalui orang ini. Perasaan yang diberikan Chu Chaoyun kepada Xiao Chen masih terasa sama berbahayanya seperti sebelumnya. Xiao Chen berbalik dan melihat para murid klan bangsawan yang tergeletak di tanah. Dia berjalan ke Hua Yunfei dan melepaskan cincin tata ruangnya. Kemudian dia memasukkan pedang merah tua Hua Yunfei ke dalam cincin semestanya. Cincin tata ruang benua Tianwu berbeda dari harta karun ajaib yang disempurnakan Xiao Chen. Selama cincin spasial itu dihapus, siapapun dapat mengakses hal-hal di dalamnya. Xiao Chen lalu berjalan perlahan ke arah Ji Changkong. Ji Changkong menjadi pucat, saat dia berkata dengan gelisah, Xiao Chen, jika kamu berani menyentuhku, aku akan memastikan kamu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian setelah kamu meninggalkan tempat ini. Petik 2. Xiao Chen menginjak wajah Ji Changkong tanpa ampun, kamu pikir aku akan melepaskanmu. Setelah 3 tahun, saya akan membuat Anda mengakui kekalahan dengan rela. Petik 2. Setelah Xiao Chen mengambil cincin tata ruang Ji Changkong, dia dengan kejam menendangnya lagi. Seorang martial saint di belakang mereka tidak tahan untuk terus menonton, meraung keras, dia menyerang Xiao Chen. Bang! Xiao Chen menendangnya langsung dari platform batu. Begitu martial saint meninggalkan platform batu, dia meledak dan berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang di platform batu yang melihatnya merasa takut. Xiao Chen mengambil tombak panjang Guyi Markis dan meletakkannya di cincin semestanya sebelum melepaskan Guyi Markis dari cincin tata ruangnya. Xiao Chen kemudian mengalihkan pandangannya ke Duan Muking. Ekspresi Duan Muking menjadi dingin. Sepertinya tidak ada emosi di matanya. Kuang Dang. Dia melemparkan cincin tata ruangnya ke platform batu dan berkata dengan dingin, beberapa hal tidak dimaksudkan untuk menjadi milikmu. Bahkan jika kamu mengambilnya, kamu akan kehilangan mereka. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dingin, apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Setelah melihat rubah roh saya,
Anda terus mendatangi saya, menuntutnya. Ketika saya menolak, Anda mengirim seseorang untuk membunuh saya. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Ekspresi Duan Muking tampak gelisah, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengannya. Dia berbalik dan melihat si gemuk mencoba memasukkan tutup peti mati ke dalam cincin tata ruangnya. Garis hitam muncul di wajahnya, lemak ini terlalu konyol, dia bahkan menginginkan tutup peti mati. Ketika si gendut melihat Xiao Chen menatapnya dengan jijik, dia terkekeh, jangan menatapku seperti itu. Tutup peti mati ini ditempa dari Flaming Blood Black Gold. Sepotong kecil saja akan bernilai jutaan tael emas. Selanjutnya, seorang sage telah mengukir sebagian dari kitab suci bela diri kuno di atasnya. Ini berisi daus surgawi dan dapat digunakan sebagai senjata secara langsung, itu setara dengan senjata suci. Tentu saja, saya akan memberi Anda salinan kitab suci kuno. Petik 2. Xiao Chen merasa malu untuknya di dalam hatinya, hanya yang gemuk yang berani menggunakan tutup peti mati sebagai senjata. Dia memanggil si gemuk, dan mereka pergi ke area tengah, di mana peti mati sage tinggal. Si gendut memandangi kaisar berjubah ungu yang terbaring damai di peti mati. Wajahnya dipenuhi dengan keraguan ketika dia berkata, peti-peti mati sage jelas memiliki tulisan suci kuno yang diukir di atasnya. Mengapa ada kaisar Tianwu terbaring di sana? Di mana sage yang awalnya berbaring di sana? Petik 2. Xiao Chen juga memiliki beberapa keraguan. Mereka telah bertemu dengan mayat marsial sage yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua dipenggal. Jelas bahwa itu dilakukan oleh orang yang sama. Apakah orang yang sama juga melakukan ini? Namun, jarak waktunya terlalu jauh. Dinasti Tianwu telah dihancurkan selama lebih dari 5.000 tahun, tetapi orang-orang di tangga batu semuanya adalah orang-orang dari 1.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, mereka berasal dari periode waktu yang sama. Gemuruh. Saat Xiao Chen dan si gemuk sedang merenungkan hal itu, dunia kecil itu tiba-tiba bergetar. Setelah itu, ada suara gemuruh yang keras. Tiba-tiba, gunung di atas istana bawah tanah hancur. Puncak gunung setinggi 1.000 meter runtuh. Batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan di Savage Forest. Hujan batu turun. Batu-batu besar jatuh tak henti-hentinya dari langit. Beberapa binatang roh terbang tidak dapat menghindar tepat waktu dan dihancurkan. Mereka sangat hancur oleh kekuatan besar yang dibawa batu. Mereka semua jatuh dengan jeritan menyedihkan. Xiao Chen dan yang lainnya hanya merasa terpesona. Pemandangan di depan mereka menghilang, dan matahari yang cerah dan awan putih muncul di atas mereka. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari platform batu. Xiao Chen terkejut. Dia melihat sekeliling dan berkata, mengapa platform batu berada di atas tanah sekarang? Omong kosong. Esens bisa digunakan sekarang. Petik 2. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Orang-orang klan bangsawan di platform batu semuanya setidaknya martial science. Sekarang setelah mereka memulihkan esens mereka, siapapun dari mereka akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Xiao Chen mengeksekusi mantra gravitasinya dan terbang ke langit, dengan cepat bergegas pergi ke kejauhan. Ada tangisan burung phoenix, Duan Muking berubah menjadi Ice Phoenix. Dia melebarkan sayapnya dan mengejar Xiao Chen. Ji Changkong mengutuk dan berubah menjadi komet. Dia meninggalkan jejak api saat dia dengan cepat mengejarnya. Ketika orang-orang dari berbagai klan bangsawan melihat bahwa mereka dapat menggunakan esens mereka, mereka semua melompat dari platform batu dan mengejar ke arah yang ditinggalkan Xiao Chen. Alam kecil di sekitar platform batu telah rusak, dan ketika semua orang melompat, mereka tidak meledak, seperti yang terjadi sebelumnya. Su Xiaoxiao dan Jin Dabao mengkhawatirkan Xiao Chen, dan mereka juga mengejarnya. Dalam sekejap mata, hanya Chu Chaoyun yang tersisa berdiri di atas platform batu. Chu Chaoyun memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Ketika semua orang pergi, dia melihat Hua Yunfei yang tidak sadarkan diri dan menendangnya dari platform batu setinggi 1.000 meter. Bab 126, kamu terlalu cepat dan fierce. Xiao Chen berbalik dan melihat Duan Muking dan Ji Changkong mengejarnya. Api tak terbatas mulai membakar di mata kanannya sebelum akhirnya menjadi cahaya ungu. Awan menyala muncul dengan suara, "Pu," membakar separuh langit. Itu menghalangi mereka berdua untuk melanjutkan. Pada saat awan menyala tersebar, Xiao Chen sudah menghilang dari pandangan. Ji Changkong mendarat di tanah dengan ledakan keras. Jejak kaki yang ditinggalkan Xiao Chen di wajahnya belum hilang. Di belakangnya, Ji klan martial Sein dengan cepat bergegas. Ketika mereka melihat Ji Changkong yang sangat marah dan kulit pucatnya, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ji Changkong berkata dengan suara sedingin es, cari seluruh hutan. Aku tidak akan kembali ke provinsi Nanling sebelum kita menemukan Xiao Chen. Setelah mencapai pinggiran luar Savage Forest, Xiao Chen menempatkan pil pengembalian ki di mulutnya. Dia terus menggunakan Lightning Evasion dan menuju ke formasi ilusi. Setelah beberapa saat, dia berhasil mendahului semua orang dan memasuki formasi ilusi. Xiao Chen muncul di dalam formasi ilusi dan melihat sungai Zhuang yang familiar, serta bebatuan yang berdiri tegak di sepanjang tepi sungai.
Xiao Chen menghela nafas lega. Dia mendorong tanah dengan kakinya dan melompat ke permukaan sungai. Dia mengedarkan Azure Dragon Cloud Soaring Art dan melaju di sepanjang permukaan sungai. Dia membelah air terjun yang memancar dengan dentuman keras dan segera duduk bersila di atas batu aneh di belakang air terjun. Ki Returning Pill dan Blood Replenishing Pill, pil pemulihan cepat semacam ini semuanya memiliki efek samping yang signifikan. Jika dikonsumsi dalam waktu lama, mereka bisa membuat ketergantungan yang serius. Hari ini, Xiao Chen telah mengkonsumsi lebih dari 10 Ki Returning Pill. Dia tidak berani gegabah dan mengedarkan esens di tubuhnya. Dia ingin memaksa keluar energi obat yang tersisa di tubuhnya. Mantra surgawi guntur ungu beredar di tubuhnya dan energi obat yang tersisa di meridian terus-menerus dicuci. Setelah esensnya beredar untuk siklus yang hebat, itu kembali ke Martial Spirit. Roh bela diri naga Azure menyerap semua esensi. Azure Dragon perlahan tenggelam ke dalam kolam air jernih. Setelah beberapa saat, esensi yang lebih murni mengalir dari roh bela diri ke meridian tubuh. Setelah itu, menembus meridian dan memasuki daging dan tulang Xiao Chen. Mantra surgawi guntur ungu beredar berulang kali seperti ini selama 81 siklus besar. Zat lengket hitam perlahan mengalir keluar dari pori-pori Xiao Chen. Energi obat yang tersisa di tubuhnya untuk waktu yang lama semuanya dipaksa keluar. Setelah kekuatan obat dipaksa keluar, Xiao Chen merasa sangat lemah. Selanjutnya, zat lengket hitam itu terasa sangat tidak nyaman di kulitnya. Xiao Chen dengan cepat melompat keluar dari air terjun dan mendarat di sungai Zhuang yang mengalir deras dengan suara putong. Zat hitam lengket di tubuhnya langsung hanyut oleh air sungai. Xiao Chen menerobos permukaan sungai dan mengambil napas dalam-dalam, merasa segar. Meskipun ia masih merasa sangat lemah, semangatnya direvitalisasi. Pikirannya, ki, dan semangatnya berada di puncaknya. Bang! Xiao Chen melompat keluar dari air seperti naga banjir. Ada percikan besar saat dia mendarat dengan kuat di tepi sungai. Xiao Chen mengeluarkan satu set pakaian kering dari cincin semesta dan menggantinya. Xiao Chen tidak melakukan hal lain, dia pergi dan menemukan tempat yang nyaman, berbaring, dan mulai tidur siang. Pagi-pagi keesokan harinya, matahari terbit dari timur, kicauan burung yang merdu menyelimuti hutan. Suara ini membangunkan Xiao Chen yang enggan. Xiao Chen berdiri perlahan dan meregangkan tubuh. Dia merasa sangat nyaman, kondisi fisik dan mentalnya pulih ke puncaknya. Xiao Chen tersenyum tipis saat dia mengeluarkan semua cincin tata ruang dari murid klan bangsawan dari cincin semestanya. Meskipun dia tidak menerima warisan sage atau api surgawi dari Kaisar Tianwu, panennya sangat bagus. Pertama, dia menuangkan semuanya dari cincin tata ruang Duanmu King ke tanah. Segera, tumpukan besar batu roh, armor pertempuran, dan pil obat jatuh ke tanah. Xiao Chen dengan hati-hati memeriksa dan menghitungnya. Ada lebih dari 100 batu roh kelas rendah, 20 batu roh kelas menengah, 2 potong armor pertempuran peringkat bumi, 2 senjata roh peringkat bumi, 10 botol pil obat di atas peringkat 4, dan akhirnya manual teknik bela diri kuno. Sepertinya properti keluarga yang dibawa oleh Martial Sage dibagikan di antara mereka. Kalau tidak, tidak mungkin hanya penerus klan bangsawan yang membawa begitu banyak harta, kata Xiao Chen lembut. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan mengosongkan cincin tata ruang dari murid klan bangsawan lainnya. Tanah benar-benar dipenuhi dengan batu roh dan senjata roh. Saya bisa dibilang kaya sekarang. Dengan begitu banyak batu roh, senjata roh, dan pil obat, saya memiliki cukup banyak untuk berkultivasi sampai ke Martial Saint, Xiao Chen liar dengan sukacita. Keuntungan dari semua klan bangsawan di istana bawah tanah sekarang menjadi miliknya. Nilai dari semua hal ini ketika ditambahkan bersama-sama setara dengan setengah kekayaan klan bangsawan. Bagi siapapun, itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Xiao Chen merapikannya dan menghitungnya lagi. Secara total, ia memperoleh 200 batu roh kelas rendah, 80 batu roh kelas menengah, 5 senjata roh peringkat bumi, 3 potong armor pertempuran peringkat bumi kelas tinggi, 6 manual teknik bela diri kuno, dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Dong! Xiao Chen menyingkirkan setumpuk batu roh, dan sebuah kapal perang perak kecil yang indah muncul di depan Xiao Chen. Brengsek! Seseorang benar-benar berhasil menemukan harta karun rahasia era kuno di istana bawah tanah. Xiao Chen berseru kaget saat dia memegang kapal perang perak kecil di tangannya. Xiao Chen mengirim sens spiritualnya ke kapal perang perak. Seketika, rasanya seolah-olah dia berjalan di alam yang sangat besar. Namun, ranah ini sangat rusak. Ada potongan yang hilang di mana-mana, tanda formasi di bagian dalam tidak selesai. Itu rusak sangat parah. Semua ini menyebabkan kapal perang perak kekurangan energi spiritual. Jika orang biasa menemukan ini, dia tidak akan menyadari bahwa ini adalah harta karun rahasia. Xiao Chen menarik sens spiritualnya dan melihat kapal perang perak di tangannya. Dia merasa itu sangat disayangkan. Bagaimanapun, itu sudah puluhan ribu tahun. Mustahil untuk menghindari kerusakan senjata rahasia. Selanjutnya, formasi ofensif di dalamnya benar-benar rusak. Tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya.
Kalaupun bisa diperbaiki, hanya bisa digunakan sebagai alat transportasi. Namun, Xiao Chen masih memutuskan untuk memperbaikinya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki harta karun rahasia seperti itu. Belum lagi ranah kultivasinya, hanya mencari materi akan memakan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang ada harta karun rahasia yang hampir lengkap di depannya, tidak pantas baginya untuk tidak menggunakannya. Adapun formasi menyerang di atasnya, dia bisa mengukirnya kembali saat dia menjadi lebih kuat. Yang paling penting ini adalah harta karun rahasia yang disempurnakan oleh seorang sage. Sage telah meninggalkan bekas abadi di atasnya, setelah puluhan ribu tahun, itu sudah mengakar kuat di dalam kapal perang. Dari apa yang saya tahu, harta karun rahasia yang disempurnakan oleh para sage kuno jelas merupakan harta karun ajaib yang tercatat dalam kompendium kultivasi. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, apakah ringkasan kultivasi terkait dengan dunia ini? Dia menggelengkan kepalanya dan mengingat pikirannya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Xiao Chen menempatkan batu roh dan armor pertempuran di tanah ke dalam cincin semesta. Dia mengeksekusi mantra gravitasi dan melayang ke langit. Dia menuju ke lereng gunung air terjun mengalir ke bawah. Angin bersiul keras di lereng gunung. Xiao Chen berdiri di pohon tua yang tumbuh di lereng gunung dengan cara zigzag. Xiao Chen melihat ke kejauhan dan melihat puncak gunung yang lebih tinggi. Ada awan di sekitar puncak gunung itu tampak kabur dan misterius. Itu di sana. Xiao Chen bertanya dengan lembut dan terus terbang. Angin dingin yang menggigit bertiup ke arahnya. Pakaian dan rambut Xiao Chen berkibar tertiup angin. Semakin jauh dia pergi, semakin kencang anginnya. Bahkan menjadi begitu kuat, dia tidak bisa membuka matanya. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen mendarat di puncak gunung dengan suara, "Hu." Jika dia mengulurkan tangannya, dia akan bisa menyentuh awan putih. Energi spiritual di sekitarnya sangat padat, memberi seseorang perasaan samar bahwa energi spiritual mereka telah jenuh. Xiao Chen menemukan tempat kosong dan mengeluarkan batu roh kelas rendah dari cincin semesta satu persatu. Dia bersiap-siap untuk mengumpulkan formasi pengumpulan roh kelas rendah untuk menyatukan kembali sifat spiritual dari kapal perang perak. Sebenarnya, formasi pengumpulan roh ini akan lebih efektif jika Xiao Chen menggunakan batu roh kelas medial. Namun, Xiao Chen tidak bisa telanjang untuk menggunakan beberapa batu roh kelas medial. Satu batu roh kelas medial setara dengan 100 batu roh kelas rendah. Namun, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk melakukan pertukaran seperti itu. Ini karena batu roh kelas medial terlalu langka di negara Qin besar. Setelah beberapa saat, formasi pengumpulan roh kelas rendah muncul. Xiao Chen menempatkan kapal perang perak ke tengah formasi dan kemudian perlahan-lahan mengirim esens ke dalamnya. Tanda formasi menyala dengan cahaya redup, perlahan memanjang. Energi spiritual padat di sekitarnya mengalir deras ke dalamnya. Dalam formasi, energi spiritual menjadi seperti kabut. Setelah beberapa saat, itu benar-benar mengembun menjadi tetesan energi spiritual cair. Puci. Di tengah formasi, pilar cahaya yang gemerlap tiba-tiba menyala dan naik ke langit. Kapal perang perak kecil dan indah terbang di dalam pilar cahaya. Tubuh kapal perang itu berkedip dengan dua jenis cahaya yang berbeda. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya ke dalamnya. Tanda formasi yang diukir pada kapal perang perak diedarkan dengan cepat, menyerap energi spiritual mengerikan yang terkandung dalam pilar cahaya. Setelah setengah jam, batu roh di tanah mulai retak dengan cepat. Xiao Chen berseru, "Oh tidak. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan oleh kapal perang perak terlalu mengerikan. Formasi pengumpulan roh kelas rendah tidak cukup untuk memuaskannya." Petik 2. Makan orang ini terlalu besar, pikir Xiao Chen pahit di dalam hatinya. Energi spiritual yang disediakan oleh lebih dari 100 batu roh bahkan tidak cukup untuk mempertahankannya selama 2 jam. Ini benar-benar di luar dugaannya. Xiao Chen mengeluarkan inti roh Raja Singa Emas dari cincin semesta. Dia ragu-ragu menatap kapal perang perak di langit, merasa sedikit enggan. Inti roh emas mengandung energi spiritual yang diserap oleh Raja Singa Emas selama ratusan tahun. Itu sangat murni, pembudidaya yang mengolah atribut apapun dapat langsung menyerapnya. Setelah ditempatkan di formasi pengumpulan roh, itu bisa langsung meningkatkan nilai formasi pengumpulan roh ke kelas medial. Namun, Xiao Chen merasa enggan melakukannya. Dia bermaksud untuk meninggalkan ini ketika dia menerobos ke Martial King. Alam Raja Bela Diri adalah rintangan besar, dan begitu dia melewatinya, dia akan berdiri di puncak semua orang. Jika dia gagal melakukannya, maka dia hanya bisa menghilang seiring waktu. Pada akhirnya, dia menyimpannya dan mengeluarkan batu roh kelas medial. Nilai batu roh kelas medial tidak kalah dengan inti roh. Selain itu, mereka sangat berguna. Mereka dapat diterima sebagai uang di mana saja. Saat Xiao Chen menempatkan mereka dalam formasi, hatinya berdarah. Xiao Chen menempatkan 40 batu roh kelas medial sebelum formasi pengumpulan roh kelas medial selesai. Itu adalah setengah dari keuntungan Xiao Chen. Xiao Chen membuat segel tangan, dan angin kencang bertiup. Semua energi spiritual dalam jarak 1000 meter melonjak tanpa henti.
Tidak, tidak. Tetesan energi spiritual jatuh di puncak gunung seperti hujan. Ini adalah esensi energi spiritual. Xiao Chen tidak ingin menyia-nyiakannya, dia mengeluarkan harta karun sihir spasial, botol giok, dan meletakkannya di samping, mengumpulkan semua tetesan dari langit. Pilar cahaya di tengah menjadi lebih gemerlap. Kapal perang perak mulai memancarkan cahaya tak terbatas. Xiao Chen bisa dengan jelas merasakan Daos of the Sage di kapal perang perlahan pulih.